Reed sedang dicekik sampai mati oleh seseorang. Mereka mengejeknya karena ingin membalas dendam U0075K rekan-rekannya yang gugur. Pria itu merasa terkesan melihatnya sejauh itu dan mengorbankan nyawanya. Ritual yang mereka persiapkan hampir selesai. Semua pengikut berkumpul di bawah lingkaran sihir, dan sekarang sepertinya semua usaha raid sia-sia. Sang pemimpin dengan sinis menenangkannya atas semua yang telah dilakukannya U0075K menghentikan mereka. Sambil menambahkan bahwa dia juga akan menghargai pekerjaan mereka. Raid menggertakkan giginya karena marah. Sang pemimpin menyatakan bahwa mereka akan membuka gerbang kematian. Karena ini adalah hari perayaan, dia akan memberinya 1 hari lagi U0075K hidup dan menunjukkan belas kasihan. Reed memohon saat dia melihat sang pemimpin melepaskan dunia baru, mereka membuka gerbang dunia bawah, dan dengan ekspresi berduka di wajahnya, Reed memperingatkan mereka tentang kehancuran dunia. Saat gerbang terbuka, malapetaka dari dunia lain juga terbuka dan melepaskan iblis dan monster dari alam lain. Sekarang, keseimbangan di dunia hancur dan setiap hukum yang menjaga perdamaian dan kesetaraan menjadi bisa diubah. Dengan ini, batas antara kematian dan kehidupan menjadi kabur. Setelah melepaskan para monster, kelompok kotak kebencian menggunakan kekuatan gerbang U0075K menetapkan hukum baru di dunia. Meskipun terluka, Reed lari dari monster yang mengejarnya. Salah satunya hendak menggigit tangannya dan dia menghunus pedangnya. Namun, dia tidak cukup cepat dan monster itu berhasil melukai tangannya. Dia perlahan menyembuhkan tangannya sambil meringis kesakitan ketika tiba-tiba tangannya terinfeksi racun monster itu. Dia berniat menghentikan pendarahan, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa beregenerasi. Tapi ini bukanlah masalah yang harus dia pikirkan saat ini. Gerbangnya baru saja terbuka, dan dia tidak berpikir bisa melakukan apa-apa. Dunia telah hancur, dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Dia berlutut dalam kekalahan, mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian, dan meminta maaf kepada semua rekan yang mengorbankan nyawa mereka. Saat dia tenggelam dalam kesedihan, dia teringat kembali saat temannya, Norn, menyemangatinya dan mengagumi ketekunannya. Dia kemudian menyadari sesuatu. Sekarang dunia tidak punya aturan dan sihir tidak punya batas, apakah mungkin untuk menghidupkan kembali semua orang? Dia kemudian berdebat dengan dirinya sendiri bahwa itu tidak dapat diprediksi dan tidak manusiawi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa kembali ke masa lalu dan mengulang hasilnya. Butuh waktu setahun untuk meneliti semua yang dia tidak yakin akan berhasil. Dia akan mendorong dirinya hingga batas kemampuannya dan kembali ke saat sebelum semuanya berantakan. Bertahun-tahun telah berlalu dan tetap saja, Reed tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Dengan frustrasi dia membunuh monster lain. Untuk mendorong dirinya dan terus bergerak, dia terus mengingatkan dirinya akan rasa sakit yang dideritanya hari itu. Sambil memegangi tangannya yang terluka, dia bersedih karena tidak dapat mengingat seperti apa dunia aslinya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa memutar balik waktu. Dengan ekspresi getir di wajahnya, dia kembali ke laboratoriumnya. 1000 tahun kemudian, Reed masih bekerja di menaranya ketika seekor monster muncul dan menyerang. Karena kesal, dia membalas dan membiarkan monster itu terbakar dalam api yang menyala-nyala, menyebutnya menjijikkan. Sudah sejak lama, dia mengerjakan mantra yang bisa memutar balik waktu. Di dunia tempatnya tinggal, seharusnya dia berhasil melakukannya tanpa batasan apapun. Faktanya, 100 tahun telah berlalu dan dia berhasil membuat mantra dan lingkaran sihirnya. Namun, dia tidak bisa mengaktifkannya. Satu-satunya hal yang membuatnya terus maju adalah kenangan dari masa lalu yang tidak bisa dia lupakan. Dia mengorbankan banyak hal, termasuk kemanusiaannya hanya untuk kembali ke masa lalu, tapi itu masih belum cukup. Saat dia tenggelam dalam patah hati, tiba-tiba pilar di sekitar lingkaran sihir bersinar. Sepertinya mantranya akhirnya aktif. Dia berteriak pada dirinya sendiri untuk akhirnya kembali ke masa lalu. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak mendapatkan apa-apa selain menginginkan satu hal, yaitu akhirnya membebaskan dirinya dari siksaan ini. Cahaya yang menyilaukan melahapnya, dan dia perlahan hancur. Ketika dia membuka matanya, dia akhirnya disambut oleh langit biru cerah, jauh dari langit suram yang biasa dia lihat. Dia kemudian melihat tangannya dan memperhatikan cahaya muda dalam dirinya tanpa bekas luka dan mutasi. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia akhirnya berhasil melakukan mantra pembalikan waktu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa kali ini, dia akan menghentikan orang-orang jahat merusak dunia. Saat itu, seorang pria pemarah bernama Dawson muncul, melampiaskan frustrasinya atas pekerjaan yang harus dia lakukan. Terkejut, Reed berlari ke arahnya dengan cepat dan menarik bajunya untuk melihat pria itu lebih baik. Pria itu bingung dengan tindakannya. Karena kesal, dia mencoba meninju Reed tepat di wajah, tapi dia dengan cepat mengelak. Reed segera mundur dan meminta maaf padanya karena telah mengganggu ruang pribadinya. Mengira Reed mengejeknya karena menghindari pukulannya, Dawson menyerangnya berulang kali, mencoba mendaratkan pukulan.
Namun, Reed terbukti lebih cepat, terutama sekarang tubuhnya lebih ringan. Dawson tidak percaya bahwa dia bisa menghindari semua serangannya. Dia menatap tajam pria yang menurutnya menyeramkan dan aneh. Saat itu, Norn datang untuk menyelamatkan Reed dan melerai pertarungan. Dawson berdecak kesal dan meninggalkan mereka. Karena khawatir, Norn bertanya apakah temannya baik-baik saja karena dia bertingkah aneh. Reed memberinya senyum hangat, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih padanya untuk semuanya. Dia diam-diam bersumpah tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi sambil memegang tangannya. Kali ini, dia akan melindunginya dengan segenap kemampuannya. Norn tersipu karena sikap pria itu. Dengan kesal, Dawson berteriak dari belakang dan menyuruh mereka untuk terus bergerak. Dia segera meminta maaf, dan setelah menenangkan diri, dia menyuruh Reed untuk terus bergerak juga, meskipun tindakannya terasa terlalu aneh baginya. Sementara itu, Reed diam-diam merenungkan mengapa dia masih tidak dapat mengingat bagaimana hari naas itu dimulai. Dia harus mengingat semuanya tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu baginya. Kemudian, mereka akhirnya menemukan sebuah gua dan berhenti di pintu masuknya. Seekor goblin keluar dan Dawson dengan cepat memusnahkan makhluk itu. Dia menyeringai dan menyuruh mereka berdua untuk memperhatikannya dengan saksama, agar mereka tahu bagaimana melakukannya dengan rapi. Tugas mereka adalah membersihkan sarang goblin di dekat desa. Meskipun mengingat detail kecil ini, Reed tidak dapat mengingat hal-hal penting dan ada sesuatu yang terasa aneh. Dawson terus membantai lebih banyak goblin, memamerkan kehebatannya dalam berburu dan bertarung. Dia merasa hebat setelah melihat monster itu dikalahkan dengan begitu mudah, menyebut mereka lemah. Dia kemudian memanggil Reed dan menyuruhnya memperhatikan agar dia bisa belajar dari seseorang sehebat dirinya. Dia hendak menyerang goblin itu lagi ketika dia berhenti di jalurnya. Di hadapannya ada gerombolan monster yang bahkan tidak mereka duga. Mereka dalam bahaya besar karena ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan kekuatan mereka. Ini memicu ingatan Reed. Waktu itu, seekor Raja Goblin telah muncul dan memicu evolusi massal. Di masa lalu, mereka hanya selamat dari serangan mendadak itu dan nyaris tidak berhasil kembali ke desa. Dia kemudian menggenggam pedangnya, dan meskipun dia memiliki jiwa berusia 1000 tahun, tubuhnya kini telah kembali ke kejayaan semula, dan ini adalah waktu terbaik untuk mengujinya. Sementara itu, Norn diam-diam merenungkan bahwa mereka perlu bekerja sama dengan Dawson karena Reed masih belum bisa menggunakan sihir dengan benar. Dengan ini, dia harus mendukung pemimpin mereka dan meminta perintah darinya. Namun, pria itu dengan pengecut melarikan diri sambil mengatakan bahwa mereka tidak bisa melawan monster seperti itu. Keduanya menatapnya dengan kecewa setelah dia begitu saja mengabaikan mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena putus asa, dia bergegas menuju monster-monster itu bertekad untuk menyelamatkan Reed dari bahaya. Dia menyuruh Reed bersembunyi di belakangnya, dan dia segera mengaktifkan sihir panah esnya. Dia kemudian menargetkan seekor goblin, tetapi terkejut ketika dia nyaris tidak menggores makhluk itu. Gerombolan goblin berdiri di hadapannya dengan aura yang mengintimidasi. Dia mulai gemetar, yakin bahwa dia tidak punya kesempatan melawan mereka. Reed maju dan menyuruhnya berdiri di belakangnya. Dia kemudian dengan cepat melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah goblin yang datang. Dia menebas mereka satu persatu menggunakan pedang apinya. Saat dia berdiri di dalam api yang berkobar, Norn terkejut karena dia tahu mantra yang luar biasa seperti itu. Reed diam-diam mengeluh bahwa mananya melemah, tetapi menyeringai karena mengalahkan segerombolan goblin adalah hal yang mudah. Namun, yang mengejutkan mereka, seekor Raja Goblin muncul dan perlahan-lahan mendekati mereka. Merasa terancam, Norn diam-diam mengakui bahwa itu bisa memusnahkan mereka semua dalam satu ayunan, dan tidak mungkin pemula seperti mereka bisa mengalahkan bosnya. Raja Goblin mengalihkan perhatiannya ke Reed dan mengayunkan senjatanya tepat ke arahnya. Reed nyaris tidak berhasil menahan serangan itu. Saat Norn berteriak memanggilnya, dia melangkah mundur dan mengkalibrasi ulang. Dia bisa merasakan tubuhnya mulai melemah, frustrasi, karena latihannya selama 1000 tahun tidak bisa mengimbangi pertarungan itu. Raja Goblin mengangkat senjatanya yang besar dan hendak menyerang lagi ketika dia dengan mudah melompat ke atas dan mengayunkan pedangnya. Dia mungkin kekurangan kekuatan, tetapi dia membawa penelitian selama 1000 tahun. Dia mengisi dirinya dengan mana dari gravitasi dan menyerang lawannya dengan teknik penentang gravitasi miliknya. Raja Goblin itu langsung terhempas ke tanah dengan suara dentuman keras. Semua goblin ketakutan dan mencoba lari darinya. Menolak untuk membiarkan mereka lolos, dia melancarkan serangan lain dan memusnahkan semua goblin yang tersisa. Norn takjub setelah melihatnya membasmi semua musuh sendirian. Dia benar-benar telah menjadi orang yang berbeda. Namun bagi Reed, ini tampaknya masih kurang dan dia perlu mendorong dirinya lebih jauh. Sementara itu, Dawson terengah-engah setelah berlari panik dari para monster. Dia ingat rekan satu timnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bukan salahnya, karena mustahil baginya U0075K mengalahkan mereka semua.
Saat itu, Reed muncul di belakangnya yang membuatnya sangat terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa keluar hidup-hidup, menyebut mereka beruntung, namun Norn menghampirinya dan menegurnya karena meninggalkan mereka semua. Dia tidak ragu-raguan, U0075K menunjukkan kebenciannya atas apa yang dia lakukan setelah dia dan Reed hampir matian, U0075K menyelesaikan misi. Dalson tidak percaya telinganya setelah mendengar bahwa mereka telah memusnahkan semua goblin. Kemudian, mereka kembali ke kantor ketua klan Reina Und, U0075K melaporkan apa yang terjadi. Mereka mengisi detailnya dan memberitahunya bahwa mereka menghadapi evolusi massal goblin. Wright berterima kasih kepada Dalsin karena mereka telah menyelesaikan tugas dengan selamat. Reina bisa merasakan kebohongan dan bertanya apakah ini benar. Dalsin segera mengkonfirmasi. Dia dengan gugup melihat anggota-anggotanya sambil berpikir bahwa mustahil Reed bisa mengalahkan semua goblin. Setelah pertemuan itu, Reed berterima kasih kepada Norn karena telah ikut bermain peran. Karena penasaran, dia bertanya mengapa dia tidak memberitahu ketua klan yang sebenarnya. Belum siap U0075K mengungkapkan apapun, dia meminta maaf padanya karena dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu menabung cukup uang dan segera meninggalkan klan U0075K, mengalihkan perhatian darinya. Segera, kotak kebencian akan mulai menyusun rencana mereka dan membuka pintu dunia bawah. U0075K mencegah masa lalu terulang kembali, dia harus menjadi lebih kuat lagi. Kali ini, dia tidak akan gagal untuk melindungi orang-orang yang penting baginya dan menyelamatkan dunia. Sementara itu, Reina mendiskusikan peristiwa evolusi massal goblin baru-baru ini dengan bawahannya. Salah satu dari mereka melaporkan bahwa yang mengalahkan para monster adalah seorang penyihir kuat yang menggunakan mantra yang sangat kuat. Dengan ini, Reina tidak bisa tidak berpikir bahwa Dalson menyembunyikan sesuatu dan dia juga memikirkan Reed. Dia berencana untuk mengkonfrontasi mereka, tetapi juga mempertimbangkan untuk mengamati terlebih dahulu. Ini mulai menjadi lebih menarik baginya dari yang dia kira. Di sisi lain, Reed sedang menatap dengan saksama misi yang terpampang di papan. Karena waktunya terbatas, dia ingin memilih misi yang akan memberinya hadiah yang cukup untuk bisa meninggalkan klan. Namun, ini tampaknya sulit karena dia tidak memiliki catatan yang baik. Tiba-tiba, sebuah kiriman menarik perhatiannya. Seorang pria kemudian menyapanya dari belakang, memberitahunya bahwa dia bisa bergabung dalam misi jika dia penasaran. Ketika dia berbalik, dia melihat Lordos yang terkuat di klan sayap kebebasannya. Dia ingat pria itu sebagai seseorang dengan kepribadian dingin dan penganut meritokrasi. Tanpa sepengetahuan Reed, pria itu diutus oleh Reina untuk mengawasinya. Reina menyuarakan kecurigaannya tentang Reed kepadanya dan dia sangat membutuhkan konfirmasi. Saat ini, Lordos diam-diam mengeluh tentang tugas yang diberikan kepadanya, menganggapnya sebagai omong kosong. Sementara itu, Reed merasa tindakannya mencurigakan dan waspada terhadapnya. Meskipun begitu, dia membutuhkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Jadi dia menunjukkan senyumnya yang paling cerah dan setuju untuk bergabung dengan tim. Dia bisa merasakan kecurigaan di sekelilingnya, tapi dia memang tidak berencana untuk tinggal lama. Dia punya masalah sendiri dengan kotak kebencian yang perlu dia prioritaskan. Ini harus menjadi misi terakhirnya dengan klan, dan dia harus berurusan dengan kotak kebencian sendirian. Sambil berjalan kembali, Lordos membahas bahwa dia harus bersiap-siap untuk bertarung dengan kelompok yang terorganisir karena mereka akan menangani kasus hilangnya para pelancong. Reed berkomentar bahwa karena ada dia, pertarungan itu seharusnya mudah. Namun, sesuatu yang menurutnya sulit untuk dihadapi adalah karakter dingin pria itu. Kemudian, Norn bertanya apakah dia sudah berkemas dan penasaran mengapa mereka mengambil permintaan dengan tingkat kesulitan setinggi itu. Reed berkomentar bahwa Lordos cukup baik untuk membiarkan mereka masuk dan ini juga bisa menjadi pengalaman yang hebat. Tetapi jika dia takut, dia bebas untuk mundur. Ini bukan pilihan bagi Norn karena itu akan membuatnya lebih cemas. Dia perlu menjaganya setelah pertarungannya dengan para goblin. Sejak hari itu, dia memutuskan untuk diam-diam mengawasinya juga. Delsan terus berbicara mengatakan bahwa dia tidak percaya dia satu tim dengan Lordos yang pasti selalu bertemu dengan para bangsawan. Pria itu menganggapnya menyebalkan tetapi memilih untuk tetap diam sambil mengutuk Reina dalam benaknya karena memberinya tugas seperti itu. Kemudian, mereka semua pergi untuk menyelidiki kasus pelancong yang hilang, menanyai penduduk desa, dan berhenti di tempat kejadian perkara untuk menilai lebih lanjut apa yang terjadi. Setelah mereka berkumpul kembali, mereka dapat menunjukkan gua yang tampaknya paling mencurigakan dan kemungkinan besar menjadi tempat persembunyian penjahat. Dalson bertanya-tanya apakah mereka adalah mantan kelompok petualang yang menjadi jahat karena mereka punya keahlian, tetapi dia menepis kekhawatirannya karena ada seseorang sekuat Lordos bersama mereka.
Pria itu juga merasa aneh karena itu bukan TKP yang bersih dan sebagian besar jejaknya tidak disembunyikan. Selain itu, dia tidak bisa menemukan mayat manusia di sekitar. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan misi bahkan dengan 3 beban yang ikut bersamanya. Sementara itu, Reed berpikir sebaliknya. Dia diam-diam merenung bahwa ini terlihat sulit bahkan antek lordos. Dia berasumsi bahwa kotak kebencian mungkin terlibat karena ini adalah kasus yang aneh dan di masa lalu mereka biasanya berada di balik kejahatan semacam ini. Dalson berdiri dari istirahatnya dan menyemangati kelompok Untka menyelesaikan tugas. Reed masih merenung. Dia punya firasat buruk tentang misi ini, dan dia tidak bisa membiarkan ketiganya terlibat dalam bahaya ini. Melihat keraguannya, Dawson memanggilnya dan menyuruhnya Antek terus bergerak. Reed menyuarakan bahwa rasanya aneh dan menyarankan agar mereka kembali dulu dan melaporkan detail yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Dalson menganggapnya bodoh sementara Lurdos sepertinya menyadari sesuatu. Dalson terus mengejeknya karena mundur hanya karena bandit, tetapi dia mengabaikan pria itu dan meminta pendapat Lordos. Pria itu terkesan bahwa dia menyadari betapa anehnya kasus itu, dan cukup tegas Untka mengikuti aturan petualangan. Namun, karena dia ada di sana, Lordos yakin bahwa mereka bisa mengatasinya. Reed berhenti sejenak. Lordos adalah salah satu petualang terkuat di kota, dan hampir mustahil baginya Antika bertemu lawan sepadan dalam misi mereka. Lebih baik mundur Antak saat ini dan membiarkannya menangani sisanya. Selain itu, dia tidak punya cukup informasi U0075K meyakinkannya U0075K kembali. Dengan ini, dia meminta maaf kepada kelompok dan setuju untuk 0075K maju. Sementara Dawson menceramahi bocah itu karena mempertanyakan Lordos, sang petualang itu merasa merinding seolah-olah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Di tempat lain, seorang pria tertawa sendirian. Dia memiliki koin emas di tangannya sambil memegang kepala tengkorak. Pasukan mayat hidup ada di belakangnya menunggu perintahnya. Kelompok itu akhirnya tiba di gua yang ditunjukkan oleh petunjuk. Mereka juga menemukan jejak sekelompok besar orang yang bergerak di sekitar area tersebut. Dengan raut wajah serius, Lordas memperingatkan mereka U0075K tetap waspada dan fokus selama misi. Sementara itu, pria yang memata-matai mereka, Rezav, cukup terkejut melihat Lordos di wilayahnya. Dia berencana U0075K meninggalkan tubuh bonekanya setelah dia mengalahkan mereka dan memindahkan markasnya. Dia senang U0075K mengetahui apakah Lordos akan menang melawan bonekanya. Dia sibuk memata-matai mereka saat Reed menatap langsung ke arahnya, membuatnya terkejut. Dia tidak percaya anak itu menyadari dia sedang memata-matai mereka. Mereka memasuki gua dan disambut oleh sekelompok orang yang tampak aneh. Meskipun ketakutan, mereka merasa tenang dengan kehadiran Lordos. Sementara itu, dia sudah bisa tahu bahwa ini bukan hanya kasus serangan bandit biasa berdasarkan mana yang bisa dia rasakan di dalam. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dalson mencoba membuat mereka menyerah, berjanji akan mengampuni nyawa mereka sebagai imbalannya. Namun, mereka tiba-tiba menyerang dan Lordos maju antu U0075K memimpin. Dia menghunus pedangnya dan melepaskan tebasan halilintar, mencoba mengintimidasi lawan. Dalson menyemangatinya, menyebut lawan-lawannya bodoh karena berani menantang petualang itu. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, para bandit tidak terpengaruh dan menyerang mereka lagi. Lordos tidak percaya mereka tidak terpengaruh oleh serangannya dan menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia. Reed bisa langsung tahu bahwa mereka melawan boneka manusia yang dikendalikan oleh sihir nekromansi, yang pasti dikendalikan oleh kotak kebencian. Dia kemudian mencoba menemukan perapal mantra dan fokus pada aura serta lokasinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan perapal mantra dan menyadari bahwa mereka sedang mengawasi melalui sihir. Karena terlalu fokus, dia tidak menyadari salah satu boneka mengincarnya. Untungnya, Lordos muncul untuk menyelamatkannya dan menegurnya karena melamun di tengah pertempuran. Dengan tekad bulat, dia memberitahu petualang itu bahwa dia bisa mengambil alih pertarungan dan bergegas ke arah yang berlawanan. Rekan-rekan timnya mencoba menghentikannya, tetapi dia berlari ke dalam dungeon. Dia pikir itu adalah langkah terbaik yang bisa dia lakukan karena tidak mungkin menangkap perapal mantra sambil bertarung. Jadi dia menyerahkan sisanya pada Lordos untuk saat ini, sementara dia berurusan dengan perapal mantra. Dia tiba-tiba berhenti dan akhirnya menemukan perapal mantra itu. Rezav berdiri dari tempat duduknya dan menyatakan keterkejutannya bahwa Reed memiliki insting yang lebih tajam dari Lordos. Dia kemudian memperkenalkan dirinya dan memberitahunya bahwa dia adalah penyihir hebat yang berencana mengendalikan dunia di tangannya. Untuk memastikan, Reed bertanya apakah dia yang mengendalikan mayat para bandit. Rezav menyeringai dan membenarkannya, mengatakan bahwa sihirnya luar biasa.
Dia mengungkapkan bahwa dia menggunakan mayat bandit Unk menyembunyikan identitasnya dan menghindari kerajaan mengetahuinya. Reed tahu bahwa sihir Unka memanipulasi orang mati bukanlah sihir Rezev, tetapi berasal dari kotak kebencian. Rezev memberinya tatapan mematikan, tetapi Reed mengabaikannya. Reed tahu bahwa dia melakukannya di belakang kelompoknya dan bahwa dia mencuri kekuatan dari kotak kebencian. Rezev tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya setelah disebut pencuri. Dia merasa Reed tidak menyenangkan setelah mengakui kekuatannya. Reed merusak rencananya dan sekarang semuanya berantakan. Namun, Rezev tidak terpengaruh oleh ini dan memutuskan untuk menyingkirkannya demi menjaga rahasianya. Dia menerjang ke arah Reed dan mengejek anak itu karena menghindarinya. Reed terus menghindari serangan yang dilancarkan padanya. Rezev tertawa mengancam dan berulang kali melepaskan serangan, menyatakan bahwa anak itu tidak punya kesempatan melawannya. Dia kemudian melepaskan serangan api dan melancarkannya ke arah musuhnya. Saat dia merayakannya sejenak, dia terkejut ketika mengetahui bahwa Reed sekarang sudah pergi. Dia tidak percaya bagaimana Reed bisa melakukan mantra seperti itu dengan mudah. Reed mendekatinya dengan percaya diri, melihat bagaimana Rezev perlahan mulai merasa terancam olehnya. Seharusnya dia tahu jika petualang sekuat Reed ada, dan cukup terkejut bahwa dia baru mengetahuinya sekarang. Merasa terancam, dia melepaskan mantra lain dan tidak menahan diri. Namun, Reed mendahuluinya dan menyerangnya dengan kekuatan apinya. Saat asap menghilang, Rezev menyatakan penyesalannya karena meremehkan lawannya pada awalnya. Jika bukan karena marionet Gollum yang baru saja dia panggil, dia pasti sudah kalah. Sementara itu, tim sibuk mencoba melawan boneka-boneka lain. Norn jelas kesulitan menangkis mereka ketika Lordos muncul dan menyelamatkannya. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya saat mereka melihat boneka-boneka itu hidup kembali. Lordos mulai merasa semakin sulit untuk mengalahkan mayat hidup karena gerakan mereka juga terkoordinasi. Dia bertanya-tanya apakah seseorang mencoba mengendalikan mereka, tetapi dia belum pernah mendengar ada yang memerintahkan sekelompok mayat hidup. Sementara itu, Dalson bertanya-tanya di mana Reed berada, bersumpah bahwa dia akan membunuhnya ketika dia kembali. Di tempat lain, Reed dan Rezev masih bertarung satu sama lain. Rezev memerintahkan golemnya untuk menyerang. Untuk membalas, Reed melepaskan pedang apinya dan mengayunkannya ke arah golem dan membakarnya dengan apinya yang berkobar. Namun, golem itu tetap tidak terluka, yang membuat Rezev senang. Dia mengungkapkan bahwa dia menjahit lebih dari 30 bandit untuk membuat golem itu. Dia menyebut dirinya jenius karena membuat mahakarya seperti itu. Melihat keterkejutan di wajah Reed, dia tertawa, mencoba mengejek anak itu. Marah, Reed berteriak padanya setelah mengetahui bahwa dia membunuh banyak orang hanya untuk menciptakan monster tak berakal. Melihat ledakan amarahnya, Rezev tidak bisa menahan rasa terintimidasi. Dia mencoba untuk tenang dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa petualang biasa tidak bisa mengalahkan mahakaryanya. Tiba-tiba, Reed menggunakan lompatan spasialnya dan mencoba menyerang Rezev. Namun, golem itu menyela dan melindungi tuannya. Dengan ini, dia menyadari bahwa dia perlu berurusan dengan monster itu terlebih dahulu karena dia kehabisan mana. Golem itu menyerangnya saat lengah dan menghantamnya, membuatnya terlempar ke dinding. Saat dia mencoba pulih, Rezev memerintahkan golemnya untuk menghabisi lawan mereka. Reed mulai merasakan mananya mengering, jadi dia berencana menggunakan trik lain untuk menang. Dia mengaktifkan mantra sihir yang sangat mengejutkan lawannya. Dengan mana saat ini, dia hanya bisa mengaktifkannya sekali, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Mengumpulkan semua mana yang tersisa di dalam dirinya, dia mengaktifkan meriam naga semu, sebuah tembakan yang menembus segalanya. Dia menembakkannya ke arah golem, yang langsung menghancurkannya, membuat Rezev sangat terkejut. Serangan itu juga mengenainya, menghancurkan tengkoraknya dalam sekejap. Dia merencanakan serangan itu dengan hati-hati sebelumnya, memastikan Rezev dan golemnya sejajar, sehingga dia bisa menyerang mereka sekaligus dan menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Dia merenung bahwa kotak kebencian tidak akan mengekspos diri mereka dengan mudah dan bertaruh bahwa Rezev hanyalah bawahan yang bertindak sendiri. Dia menyadari bahwa dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat jika ingin melawan kotak kebencian. Sementara itu, Dalson sudah mencapai batasnya dan menolak untuk melawan boneka-boneka itu lagi dan menutup matanya karena takut. Beruntungnya, semua mayat hidup itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Yang lain juga terkejut, dan Lordos bertanya-tanya apakah perapal mantra sudah dikalahkan sehingga boneka-boneka itu berhenti sekaligus. Dia berkomentar bahwa orang yang mengalahkan perapal mantra pasti orang yang kuat dan bertanya-tanya siapa orang itu. Mereka semua melihat dari sisi berlawanan ruangan dan menyaksikan Reed muncul, meminta maaf karena dia takut dan bersembunyi. Dalson meneriakinya karena begitu bodoh dan pengecut. Lordos datang untuk menyelamatkan anak itu dengan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang bijaksana dan dia membuat pilihan yang tepat dengan menyerahkan pertarungan kepadanya.
Dalson hendak mengoceh lagi tetapi memilih U0075K tidak melakukannya. Dia kemudian menyuruh mereka U0075K kembali ke desa terdekat dan beristirahat, sementara dia tetap di sini dan menyelidiki dungeon lebih lanjut. Sendirian, dia menjelajahi dungeon dan masuk lebih dalam. Saat dia berbalik, dia terkejut melihat tubuh Rezev dan dampak yang ditinggalkan oleh pertarungan sebelumnya. Jelas ada kawah besar yang diciptakan oleh mantra yang kuat. Pikirannya kembali ke Reed dan mengingat misi Reyna untuknya. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah benar-benar mungkin bahwa si pemula Reed berhasil mengalahkan perapal mantra itu? Berkat bantuan Lordos, Reed mengumpulkan lebih dari cukup uang U0075K mendanai perjalanannya. U0075K mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, dia harus mengambil cuti panjang dari klan. Saat itu, Norn memanggil dari ujung lorong, lalu berbasa-basi tentang betapa sulitnya misi terakhir. Dia mendengar bahwa insiden itu melibatkan penggunaan sihir tingkat sangat tinggi dan terlarang. Karena keanehannya, ibu kota bahkan mengirim penyelidik yang mungkin melibatkan para ksatria naga. Kehadiran mereka membuat gadis itu merasa tenang, dan dia bahkan berharap bisa bertemu mereka. Yang mengejutkannya, Reed menyatakan bahwa para ksatria naga tidak bisa menghentikan musuh. Meskipun pernyataan itu membuatnya terkejut, Reed menolak menjelaskan dan menyuruhnya U0075K melupakan apa yang dia katakan. Dengan ini, dia diam-diam menyadari bahwa perilaku aneh Reed terus menumpuk, tetapi dia terlalu takut U0075K mengangkatnya, merasa itu hanya akan membuatnya menghilang. Sayangnya, bahkan tanpa dia mengatakan apa-apa, Reed tiba-tiba menyatakan bahwa dia berpikir U0075K meninggalkan klan U0075K sementara waktu. Saat dia membeku, Reed melanjutkan dan memberitahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat sebelum bencana besar menimpa dunia mereka. Di kamarnya sekarang, Dalson berlari saat dia menemukan catatan yang ditinggalkan pemuda itu untuk menjelaskan kepergiannya yang tiba-tiba. Tetap saja, Reed ingin memberitahu Norn secara langsung. Dia tidak bisa begitu saja menerimanya dan menuntut penjelasan. Mengingat rasanya mayat Norn di lengannya, dia meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan sekarang. Meskipun begitu, dia bersumpah untuk menyelamatkannya kali ini. Setelah membuatnya lebih bingung dari sebelumnya, pemuda itu membuka jendela dan melompat keluar tanpa sepatah kata pun. Dengan kemampuan lompatan spasialnya, dia menghilang di depan matanya yang kini dipenuhi air mata kesedihan. Dia hanya bisa meminta maaf dan bersumpah untuk menyelamatkan semua orang dari malapetaka yang mereka hadapi di kehidupannya yang lain. Lagi pula, dia menghabiskan 1000 tahun untuk mempersiapkan saat ini. Di kantor Reyna, Lordos melaporkan bahwa peristiwa mencurigakan di kota mereka terus terjadi. Dengan ksatria naga yang semakin aktif tahun ini, dia tidak bisa tidak waspada. Dia tidak keberatan dan lebih peduli dengan pendapatnya tentang Reed. Anak itu sepertinya menyembunyikan kekuatan seorang prajurit tingkat atas, tetapi sepertinya tidak berniat jahat. Jika perlu, Lordos bersedia memojokkannya secukupnya untuk membuatnya menunjukkan sifat aslinya. Master Klan lebih dari senang untuk mempercayai intuisinya dan merasa penasaran, karena akhirnya dia mulai mengerti apa yang terjadi selama insiden tertentu. Karena kemampuannya terlalu hebat untuk seorang pemula, petualang itu bertanya-tanya apakah dia menggunakan alat sihir. Apapun yang terjadi, Reyna senang menyambut orang-orang yang cakap, tidak peduli seaneh apapun mereka. Saat itu juga, Dalson menerobos masuk ke ruangan dengan laporan mendesak. Dia dimarahi dan disuruh belajar mengetuk pintu, karena keduanya sedang dalam pertemuan penting. Meskipun dia mengerti, dia tetap harus menyampaikan berita tentang catatan Reed yang akan pergi melakukan perjalanan seorang diri. Mereka tertegun sejenak dan menuntut rincian lebih lanjut tentang masalah itu. Reyna sangat tertekan, tidak mau kehilangan petualang yang begitu berharga. Bertekad untuk K menjadi kuat dengan cepat, Reed memutuskan bahwa pergi ke HKT adalah pilihan terbaik karena itu juga merupakan titik persinggahan ke tujuan utamanya. Penguasa kota itu dicurigai berkolusi dengan anggota kotak kejahatan. Saat melanjutkan perjalanannya, dia bertemu dengan sekelompok kereta dan berlari ke arah mereka, melambaikan tangan dan meminta tumpangan. Memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang, dia memohon dan mengatakan dia bisa membantu. Memperhatikan anak kurus dengan peralatan lusuh, kusir bertanya apakah dia anggota klan, dan dengan bangga diberitahu bahwa dia adalah pemula di klan sayap kebebasan. Sebelum pria itu bisa menjawab, beberapa suara lain terdengar dari belakang, mengatakan dia hanyalah orang lemah. Mereka kemudian menyatakan bahwa Banteng Merah mengamuk telah mengambil pekerjaan menjaga kereta. Karena sayang untuk K melepaskannya, mereka dengan curiga mengizinkannya untuk K bergabung dalam perjalanan mereka, bahkan bertingkah sok akrab dengan petualang muda yang baru mereka temui. Reed mencoba mengingat mereka, tetapi ingatannya kabur. Ditanya apakah dia tiba-tiba berubah pikiran untuk K ikut dengan mereka, dia tersenyum, dengan ceria menerima tawaran yang akan membantunya menghemat sedikit uang.
Terkejut dengan respon yang naif dan tidak takut, Zeto menggeram dan menyuruhnya segera masuk ke dalam kereta. Sikapnya yang angkuh membuat pria kasar itu kesal, tetapi jauh di lubuk hati, mereka berniat penuh untuk menindasnya sepuasnya begitu mereka berangkat. Sangat kelelahan, Reed mempertimbangkan untuk tidur sejenak saat perjalanan mereka berlanjut. Melihatnya menguap dalam-dalam, Zeto bertanya apa yang dilakukan orang sepertinya bepergian ke Hecate sendirian. Hampir tidak melihatnya. Dia mengatakan tidak bisa membagikan informasi rahasia seperti itu. Mereka menertawakannya, tahu bahwa misi klan sekecil itu tidak mungkin begitu penting. Dia menatap dan memikirkannya. Tidak ada bukti kuat, tetapi penguasa itu mungkin terlibat dengan sekte. Jadi dia pergi antek menyelidikinya. Mengatakan itu kepada mereka mungkin hanya akan membuatnya ditertawakan. Crane kemudian memberitahu bahwa mereka berada di bawah perintah kerajaan Antak menyelidiki perlawanan yang sedang tumbuh. Sulit dipercaya bahwa penguasa itu akan menyewa klan luar karena dia memiliki pasukan pribadi. Meskipun dia tidak ingin menuduh mereka mencurigakan, dia memperingatkan para petualang bahwa mereka mungkin akan dimanfaatkan dan dibuang jika tidak hati-hati. Si pemula ditanya apakah dia meragukan kemungkinan mereka disewa untuk pekerjaan besar, jadi dia menyuruh mereka santai karena terserah mereka mau menerima nasihatnya atau tidak. Kata-katanya semakin menghina setiap saat, dan yang lebih parah, dia tertidur tanpa peduli apapun. Muak dengan kesombongannya, Zeto mengeluarkan pedangnya untuk memberi pelajaran pada anak itu, tetapi seluruh kereta mereka tiba-tiba tersentak ke samping dan hampir terbalik. Mereka berteriak pada pedagang itu dan menyuruhnya untuk tetap stabil, tetapi dia membeku ketakutan. Di depan mereka ada seekor banteng raksasa yang menjulang di atas daratan. Itu adalah mimpi buruk karena makhluk seperti itu seharusnya tidak berada sedekat ini dengan pemukiman manusia. Otot banteng biasa begitu padat sehingga pedang mereka hampir tidak akan menggoresnya, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat yang sebesar ini. Tidak ingin menjadi sasaran, pedagang itu mencoba mengambil jalan memutar, tetapi para banteng merah tidak ingin menunda perjalanan dan mempertaruhkan reputasi mereka. Ini adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan simpati dari sang penguasa, jadi mereka tidak bisa melambat sekarang. Dengan 7 petualang di sana, mereka seharusnya bisa menyelesaikannya dengan cepat dan melanjutkan perjalanan. Dia memohon semua orang untuk berdiri bersama dan menyerang sekaligus. Mereka mencoba melakukannya tetapi tidak ada yang berhasil dan makhluk itu hanya mengaum ke langit sambil membanting petualang lain ke tanah. Mendengar teriakan tak berdaya, para pria itu mulai kehilangan harapan karena baik pedang maupun sihir tidak bisa menembus pertahanannya. Zeto mengutuk tetapi mengerti. Dia memberitahu semua orang untuk membuang muatan dan mundur selagi monster itu teralihkan perhatiannya. Karena itu adalah kargo berharga, mereka mendorong pedagang untuk bertanggung jawab jika hilang. Tetapi dia berargumen bahwa mereka menolak untuk mendengarkan ketika dia menyuruh mereka untuk kembali lebih awal. Mereka hampir kehilangan nyawa, bahkan sebelum mencapai Hecate. Perdebatan mereka terhenti saat banteng itu melangkah lebih dekat, mengarahkan pandangannya pada target barunya. Sekarang setelah ia melihat kereta, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah lari. Crane menggedor kayu untuk membangunkan si pemula dan menyuruhnya lari. Reed perlahan membuka matanya, menggerutu tentang semua kebisingan, tetapi menghilang dari pandangan mereka begitu dia menyadari apa yang terjadi pada konvoi mereka. Saat banteng itu menyerbu ke arah kereta, siap U0075K menerobos, pemuda itu muncul dari atas. Menukik ke bawah dengan mata yang sangat fokus, dia mengayunkan pedangnya ke makhluk itu dan menghancurkan tanah tempat dia mendarat. Orang-orang lain terkejut oleh pemandangan dan dampaknya. Mereka hanya bisa menatap tak percaya saat Reed berdiri di sana, tidak terpengaruh dan hanya bertanya di mana binatang buas itu. Mereka menunjuk ke titik di bawahnya, mendorong pemuda itu U0075K menatap monster mengerikan tapi mati di bawah kakinya. Para petualang bahkan tidak bisa melukainya, tetapi dia mengalahkannya dalam satu pukulan, menyingkirkan pertanyaan tentang siapa dia U0075K saat ini. Kedua anggota Banteng Merah memuji dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Jika terjadi kesalahan, klan mereka akan menderita kerugian karena gagal dalam misi pengawalan. Sangat aneh betapa cepatnya sikap mereka berubah, tetapi Reed hanya mengambil kesempatan U0K bertanya tentang penguasa yang menyelidiki perlawanan. Crane tidak mau membicarakannya, tetapi Zeto mencegahnya untuk U075K menentang anak muda itu. Dia berbagi gosip tentang pasukan yang tidak puas yang merencanakan kudeta terhadap sang penguasa. Meskipun itu masih sekadar rumor, targetnya pasti menyembunyikan sesuatu sehingga begitu gelisah. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka dan tak lama kemudian mencapai tujuan mereka. Di gerbang, Reed mengambil risiko U0075K ikut campur dan mengulangi peringatannya agar tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Zeto tidak ragu-ragu dan hanya tersenyum sambil berterima kasih atas perhatiannya.
Keramahannya benar-benar melucuti, tetapi dia setuju bahwa tawaran pekerjaan itu sudah mencurigakan sejak awal. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk beristirahat semalam dan kembali. Lagi pula, si pemula muda itu ada benarnya. Percakapan di sepanjang jalan membuatnya semakin curiga terhadap situasi tersebut. Tujuan sebenarnya adalah untuk berlatih dan meningkatkan mananya di suaka elf tersembunyi dekat Hekate. Dia tidak bisa mengalahkan eksekutif sekte di levelnya saat ini, tetapi seseorang di level Reza seharusnya tidak masalah. Jika ada tanda-tanda perwira tinggi, dia harus segera lari. Sambil bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir dan mengasumsikan keterlibatan sang penguasa, malam semakin larut. Sosok berkerudung berbicara kepada Tuan Rosam, menyarankan jantung penyihir sebagai pengorbanan yang bagus. Untuk tujuan ini, sekelompok petualang lemah telah dipanggil. Setelah pekerjaan selesai, mereka akan memasang perangkap dan menyerahkan para korban kepada sang penguasa. Dia berjuang untuk menenangkan diri, terutama setelah mendengar kehadiran Ksatria Naga, mengingat betapa banyak yang telah dia investasikan pada mereka. Bahkan setelah menyediakan banyak subjek uji, dia memperingatkan mereka agar tidak meninggalkannya sekarang. Pria itu meyakinkan bahwa inilah mengapa dia datang, karena menipu seorang ksatria naga adalah permainan anak-anak baginya. Dia, perwira tinggi Galius dari kotak kejahatan, akan melindunginya dengan semua yang dia miliki. Berjalan-jalan sebentar di sekitar Hekate, dengan cepat menunjukkan betapa suramnya kota itu. Reed mendengar beberapa orang berbicara pelan tentang seorang pria tua yang diseret. Dia dilaporkan oleh tetangganya setelah mengeluh tentang pajak. Gagal membaca situasi, orang luar itu terus terang bertanya apakah mereka pernah mendengar hal buruk tentang penguasa, tetapi mereka tertawa kecil dengan hati-hati, mengatakan bahwa dia sangat baik kepada rakyatnya. Salah satu dari mereka kemudian mendekat untuk diam-diam, memperingatkannya agar tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya. Ditanya apakah dia seorang pengelana, dia menyadari betapa buruk dan tidak sadarnya dia akan situasi kota saat ini. Dia akhirnya mengganggu dan memaksa orang untuk berbicara tentang sang penguasa, sangat ingin melakukan apa saja untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Saat penduduk kelima berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya, menjadi jelas bahwa mereka tidak akan menjawab, jadi dia bertanya-tanya apakah dia harus menculik seorang antek saja. Sayangnya, itu mungkin akan menarik perhatian, yang merupakan hal terakhir yang dia inginkan saat ini. Siapa di kota ini yang bersedia berbicara tentang perbuatan jahat sang penguasa? Tepat pada saat itu, dia mendengar keributan di dekatnya. Seorang gadis terlempar ke seberang jalan. Tubuhnya gemetar saat dia dituduh sebagai penyebar kebohongan. Orang-orang di sekitar hanya bisa menonton, tahu itu salah, tetapi takut menjadi korban berikutnya. Erica dituduh memfitnah Razam dan menyulut ketakutan warga dengan cerita bohong. Saat anak yang menangis itu dijambak rambutnya dan disuruh bicara, para prajurit tertawa, mengatakan dia pasti sudah menyadari situasinya sekarang. Jika dia memohon dan bersujud, maka dia mungkin akan diampuni. Namun, dia ingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Ayahnya mendekati tetangga mereka untuk meminta bantuan, tetapi dia ditolak oleh teman-temannya yang semuanya takut pada penguasa. Melihatnya berdiri di sana, anak itu mendekat dan dia meminta maaf karena terlalu berisik hingga membangunkannya. Keributan itu tentang ibunya. Dia percaya sang penguasa berada di balik kepergian ibunya dan dia perlu mengetahui kebenarannya. Semua orang di sana terus menyuruhnya untuk melupakannya, berhenti menyelidiki dan melanjutkan hidup, dia tidak bisa. Meminta maaf kepada putrinya, dia menyuruhnya kembali tidur dan memberinya pelukan erat. Tak lama kemudian, sesosok tubuh yang dikenalnya mengapung di sungai. Kerumunan terbentuk antek melihat, sementara Erica, yang masih kecil, dipanggil dan diberitahu bahwa mayat ayahnya ditemukan dari air. Sementara Kapten Jurgen melotot, terganggu oleh bau busuk yang tak tertahankan, mata gadis kecil itu melebar karena kaget dan tidak percaya. Dia terus terang bertanya pada pria yang memberitahunya apakah ayahnya dibunuh oleh Rosem. Pria itu langsung pucat dan berbohong, mengatakan itu hanya kecelakaan mengerikan karena hujan, tapi jelas bahwa dia mengerti apa yang terjadi. Tidak bisa berbuat lebih banyak, pria itu menyelamatkan dirinya sendiri dan pergi dengan tatapan menyesal. Di kedai, penduduk lain tidak tahan lagi karena mereka tahu anak itu akan dibunuh selanjutnya. Sayangnya, melakukan apapun akan membuat mereka mati tepat setelah dia mati. Sama seperti saat orang tuanya meninggal. Semua orang dewasa tahu kebenarannya tetapi bersembunyi dalam diam. Mereka sekarang berdiri di sana sambil menonton dari tempat yang aman. Menghadapi sang penguasa, dia menuduhnya mengorbankan ibunya dan membunuh ayahnya ketika dia mengetahuinya. Dia tidak punya siapapun Ankh melindunginya sekarang, tapi meski begitu, dia tidak akan menyerah dan menolak Ankh menjadi seperti. Marah karena Erica berani berbicara dengannya, Rasam memerintahkan Kapten Untak mencabik-cabiknya. Dengan begitu, tidak akan ada yang pernah mendekatinya dengan kurang ajar seperti itu. Tanpa ragu, dia melemparkannya ke tanah dan menghunus pedangnya.
Dia tersenyum tanpa ampun saat mengangkat pedangnya, menyuruhnya untuk menyesali kebodohannya di akhirat. Tidak ada benturan yang mengenainya saat Reed muncul untuk menahan pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Sementara mereka bertanya-tanya siapa dia, sang petualang hanya senang karena dia menemukan orang yang tepat untuk diwawancarai demi tujuannya. Dia menangis saat melihatnya. Diperintahkan untuk membunuh bocah yang ingin bermain pahlawan di tengah semua ini, Jurgen menasihatinya untuk memilih panggung yang lebih baik untuk aksinya lain kali. Lagi pula, bertindak begitu gegabah akan membuatnya kehilangan nyawa. Dia mengayunkan pedangnya, berniat penuh untuk mengeksekusi bocah itu, tetapi Reed dengan sempurna menahan serangan itu dengan senjatanya sendiri. Sambil tersenyum, dia menggerakkan pedangnya dan membuat pedang kapten terlepas dari tangannya. Semua orang terkejut saat mereka melihat pedang itu berdentang di tanah. Pendekar pedang terhebat Hekate ditangani dengan begitu mudah oleh seorang anak. Dia diberitahu bahwa cengkeramannya lemah dan matanya membocorkan setiap gerakan. Kesimpulannya, yang terkuat di kota ini tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Pemandangan dirinya yang marah adalah sinyalnya, jadi Reed meraih tangan Erika dan berkata mereka akan pergi. Rosem memerintahkan semua orang untuk segera menangkap mereka berdua. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, sang petualang sudah melompat dan menggunakan wajah sang penguasa sebagai pijakan kakinya. Untungnya, wajah sombong itu menjadi pijakan yang kokoh untuk lompatannya. Begitu saja, dia berhasil menjaga jarak yang cukup dari musuh. Para pelayan penguasa mengkhawatirkannya, tetapi dia hanya memerintahkan mereka untuk segera menangkap keduanya. Siapapun yang membawa pemuda itu kepadanya hidup-hidup akan menerima hadiah besar. Karena malu, dia bersumpah akan membuat hukuman mereka menjadi tontonan. Para penjaga diperintahkan untuk menangkap pemuda yang berani menendang penguasa tercinta mereka. Mereka mencoba mengejarnya, dan Reed perlahan-lahan menjadi kesal dengan kegigihan mereka. Saat Erika meminta maaf karena menyeretnya ke dalam masalahnya, dia mengabaikannya dan fokus untuk melarikan diri tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun, sepertinya sudah terlambat. Dengan kapten penjaga yang berniat balas dendam, gadis itu mulai merasa terlalu bersalah dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Jika tidak, mereka akan menangkapnya juga. Dia tidak peduli dengan peringatannya dan bukannya melepaskannya, dia menggendongnya dengan kedua tangannya dan menancapkan kakinya ke tanah. Para ksatria mengira mereka telah menang dan menyerbu untuk menghabisinya, tetapi Reed menggunakan skill lompatan spasialnya dan menghilang tepat sebelum pedang Jurgen menyentuhnya. Itu adalah sihir yang sama yang dia gunakan ketika dia muncul tiba-tiba. Mengira mereka telah lolos, dia lengah saat bocah itu kembali tepat di depannya, berteleportasi untuk melancarkan tendangan berputar tepat di kepalanya. Sang kapten jatuh tidak dapat memahami seberapa cepat teleportasinya. Masih melihat sekeliling untuk menemukan mereka, dia mendongak dan menemukan sebuah benda jatuh dari langit. Sebuah genteng keras menghantam dan menimpa kepalanya. Sementara rekan-rekannya merawatnya, Reed mengatakan dia akan dilepaskan kali ini, tetapi menasihati prajurit itu untuk tidak bertemu dengannya lagi. Bertanya siapa dia sebenarnya, Erica diberitahu bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang Rosam, lebih baik darinya. Dia kemudian mendengar bahwa pria keji itu memang sudah jahat sejak awal. Setelah menaikkan pajak melampaui hukum kerajaan, dia mengeksekusi siapapun yang melawan. Ayahnya bahkan biasa memanggilnya penguasa terburuk di seluruh kerajaan. Dia telah menawarkan perak kepada siapapun yang melaporkan pemberontak dan keadaannya menjadi buruk karena semua orang miskin. Kota ini dulunya cerah dan penuh kehidupan, dan ayahnya dianggap sebagai pria yang cukup baik. Sayangnya, orang yang mewarisi posisinya adalah seorang tiran sejati. Mengingat desas-desus tentang kelompok pemberontak, dia bertanya apakah dia pernah mendengar sesuatu tentang itu. Orang-orang dewasa terlalu takut untuk melawan, dan ayahnya adalah satu-satunya yang bertindak selama tragedi penyihir. Suatu hari, lebih dari 50 wanita menghilang dari kota, dan beberapa dari mereka kemudian ditemukan di reruntuhan dengan jantung tercabik. Insiden tercela itu membuatnya mual. Orang-orang menganggapnya semacam ritual iblis dan karena itu menyebutnya tragedi penyihir. Ibunya adalah salah satu korban. Setelah melihat prajurit penguasa mengawal mereka sebelumnya, semua orang diam-diam berasumsi bahwa itu adalah perbuatan Rosam. Reed ingat bahwa sekte itu selalu menggunakan penguasa lokal Untka memasok ritual hitam mereka. Dengan kata lain, tidak ada keraguan tentang keterlibatannya dengan kotak kebencian. Kotak kebencian memang beroperasi di Hekate dengan kemungkinan besar ada seorang perwira tinggi. Mempertimbangkan risikonya, Reed bertanya-tanya apakah lebih baik menghentikan penyelidikan dan mundur, tetapi Erika terus berbicara tentang bagaimana ayahnya siap bertarung setelah ibunya meninggal. Tidak ada yang datang membantunya, jadi dia menolak untuk meminta bantuan penduduk kota yang pengecut. Setelah hening sejenak, dia berkata ayahnya bisa saja lari. Alih-alih membalaskan dendam istrinya, dia bisa saja memilih untuk melarikan diri dari kota bersama putrinya, yang masih hidup dan membutuhkannya.
Dia juga tahu itu, tetapi dia tidak bisa lari begitu saja dari insiden itu. Meskipun Erika berterima kasih karena orang luar itu telah menyelamatkannya, dia berteriak dan berdebat bahwa tidak mungkin dia bisa mengerti. Sebaliknya, dia sangat mengerti. Terkadang, lari adalah langkah paling cerdas dan jauh lebih baik daripada mati sia-sia. Faktanya, dia masih ingat Norn menyuruhnya melarikan diri, tetapi dia terus mendekapnya sementara Norn menyuruhnya mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Jika tujuan seseorang benar-benar penting, amarah harus ditekan dan diganti dengan perencanaan yang matang. Seiring waktu, kekosongan itu akan mulai sembuh dan bahkan ada kesempatan untuk menemukan teman-teman baru di sepanjang jalan. Melalui keabadian dan waktu, perasaan lama dan menyakitkan mungkin akan memudar. Meski begitu, jika seseorang menyadari bahwa mereka tidak ingin lupa, tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu, maka mereka bisa berjuang dengan cara mereka sendiri. Bagaimanapun juga, berpikir, merasa, dan bermimpi adalah kebebasan. Erica masih terlalu muda untuk menemukan jawaban yang benar. Meskipun begitu, dia protes dan ingin mencoba, jadi dia meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Dia akan menghancurkan Rosam dan menyelesaikan apa yang mereka mulai dengan tangannya sendiri. Secercah harapan pertama membuat gadis muda itu menangis, tidak lagi mampu menahan emosi yang selama ini dia pendam sendirian. Tetap saja, bertarung sekarang akan gegabah dan mereka akan membutuhkan mantra hebat untuk memutar balik waktu itu sendiri. Jauh di tengah malam, sebuah kereta berhenti tepat di pintu masuk kastil sang penguasa. Seorang penjaga memberi hormat kepada kesatria naga kerajaan dan menawarkan untuk menunjukkan kamar mereka. Leila menolak dengan tegas, mengatakan dia ingin melihat kota sebelum bertemu dengan sang penguasa. Pria itu tertawa, mengatakan daerah kumuh mereka yang membosankan tidak akan bisa menghiburnya, tetapi tatapan tajam saja sudah cukup untuk membuatnya mengubah sikap. Seolah-olah melapor, dia menunjukkan poster buronan Reed, mencapnya sebagai penjahat yang sedang membuat kekacauan, memperingatkan tamunya tentang pria tercela itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membeku saat kapten tiba-tiba menarik dan mengayunkan pedangnya ke arahnya, benar-benar menghancurkan kertas di jemarinya. Dia bertanya apakah pria itu tahu siapa mereka. Mereka adalah pedang yang menghantam musuh-musuh mahkota. Bahkan serangan mendadak dari preman rendahan yang menjadi penjahat pun tidak bisa memperlambat mereka. Menyelinap melintasi kota menjadi sangat menyusahkan karena seluruh tempat itu dipenuhi penjaga seperti sarang lebah yang diganggu. Reed ingin lebih banyak waktu untuk mempelajari Rosam dan menyusun rencana yang tepat. Erika diam-diam memanggilnya, mengatakan dia tahu tempat di mana mereka mungkin bisa bersembunyi dari musuh. Mereka berdua tiba di sebuah gereja tua yang terbengkalai. Di sana, seorang pria tua berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan anak itu dan menentang penguasa jahat. Bahkan jika mereka ada di sana, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi dalam ketakutan. Saat ini, mereka berada di tempat di mana mereka yang telah kehilangan segalanya hanyut di Hecate. Seorang wanita tua kemudian menawarkan secangkir air kepada pendatang baru itu, meskipun kelihatannya terlalu keruh untuk diminum. Erica melarangnya, tahu bahwa tidak ada orang luar yang mau meminum air dari sana. Yang mengejutkannya, dia mengambil cangkir itu dan menenggak isinya dalam satu tegukan besar. Dia tersenyum pada wanita itu dan mengatakan itu sangat membantu. Lanjut, dia ingin mendengar lebih banyak tentang kisah Rosam selagi mereka terus bersembunyi di sana. Sang penguasa kemungkinan besar hanyalah boneka, dan dia perlu memahami kondisi kota untuk menghentikan dalang sebenarnya, melarikan diri. Leila memerintahkan anak buahnya untuk berpencar per distrik untuk mengintai kota. Freds bertanya, apakah memeriksa area itu benar-benar diperlukan? Saat misi mereka adalah untuk menyelidiki sekte, mereka sudah menerima izin untuk menggunakan alat terlarang, jadi penelitian awal tidak diperlukan. Sang kapten bersikeras untuk melakukan hal yang paling mendasar, dengan alasan tidak perlu terburu-buru. Mereka tersenyum melihat betapa seriusnya dia, tetapi memutuskan untuk mengikuti komandan yang dapat diandalkan. Saat itu, mereka mendengar suara yang tidak asing. Pria tua tadi melaporkan Reed, termasuk keberadaan dan tindakannya. Mengungkapkan bahwa mereka berada di daerah kumuh, Jurgen memerintahkannya untuk menunjukkan jalan ke sana. Dia sangat gembira, tidak mau membiarkan petualang itu pergi setelah mempermalukannya berulang kali. Seorang rekan kemudian bertanya apakah mereka bisa menangani anak itu sendirian, mengingat kehadiran yang tak terduga dan luar biasa yang dia rasakan darinya. Kapten itu merasa keraguannya menghina, percaya bahwa tidak mungkin dia lebih rendah. Sementara prajurit itu dengan tergesa-gesa mencoba membela diri, Leila menyela U0075K mengambil kesempatan yang sempurna. Dia memutuskan U0075K menemani mereka dan mencari individu berbahaya itu juga. Mereka bingung dan bersikeras bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus merepotkan orang seperti dia, tapi dia memberikan tatapan khasnya dan menantang mereka. U0075K menentang.
Jurgen menyerah, tersenyum, sambil mengatakan bahwa kehadiran mereka akan memastikan kemenangan mereka. Dia penasaran dengan penjahat itu, tetapi juga ingin menyelidiki anjing-anjing Rossam di militer. Pergi sendiri, dia menginstruksikan anak buahnya UNT U0075K terus memeriksa kota. Dengan dia mengawasi mereka, kejahatan tidak bisa melakukan gerakan gegabah. Meski begitu, tidak ada sekutu yang lebih meyakinkan daripada para kesatria naga itu sendiri. Tidak mungkin anak laki-laki seperti Reed bisa menang dan sekarang mereka hanya perlu menunggu eksekusinya. Reed dan Erika terus berjalan di sekitar daerah kumuh. Dia mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang sekte itu, tetapi tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sana, dia bersiap UNT U0075K pergi dan melanjutkan perjalanan. Pria tua tadi mencoba membujuknya UNT U0075K tidak pergi, mengatakan para penjaga masih berpatroli. Dengan mata yang ramah, dia berkata dia tidak bisa mengambil risiko ditemukan di sana dan menyeret semua orang ke dalam masalahnya. Erica tiba-tiba masuk, berteriak dan menyuruh Reed UNT U0075K lari. Mereka berbalik kaget, tidak tahu mengapa dia keluar sendirian. Dia mencoba memperingatkan mereka lagi, tetapi sebuah tangan menutupi mulutnya. Jurgen telah menangkapnya, dituntun ke sana oleh pria tua licik itu. Dia menunjuk orang luar itu, mengatakan dialah yang ada di poster. Sambil meneteskan air liur, dia meminta koin perak yang dijanjikan untuk kesepakatan itu. Yang lain tidak percaya dia akan mengkhianati orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Erika. Reed menyadari bahwa dia sudah terlalu lama tinggal. Bergerak diam-diam dari belakang, Leila tiba-tiba menerjang masuk dengan tangan menggenggam erat pedangnya. Petualang itu terkejut dengan kecepatan serangannya, tapi dia masih berhasil mengangkat pedangnya dan menangkis serangannya. Dia mencemoohnya, penasaran bagaimana seorang petualang biasa bisa menangkis serangannya. Setelah melihat lebih dekat, dia akhirnya melihat lambang raja di gagang pedangnya. Kenapa kesatria naga ada di sini? Dengan status fisiknya saat ini, mereka bukanlah orang yang bisa dia singkirkan begitu saja. Sang kapten menganggapnya pembunuh bodoh, tetapi dia tampaknya lebih terampil dari yang diperkirakan. Menjelaskan situasinya tidak akan ada gunanya dan hanya membuang-buang waktu, tetapi dia juga tidak bisa berteleportasi dan meninggalkan orang-orang di sana. Para kesatria tidak menunjukkan belas kasihan, artinya dia juga tidak boleh menahan diri melawan mereka. Bagaimanapun dia masih harus menyelamatkan Erika yang berada dalam cengkeraman Jurgen. Penguasaan pedang telah dikembangkan setelah 1000 tahun, tetapi tubuhnya sama sekali tidak cukup kuat. Saat dia menatap, Leila memutuskan untuk menjadi sedikit lebih serius dari biasanya. Energi yang kuat mulai mengalir ke seluruh tubuh dan pedangnya saat dia menggunakan keahlian pemurnian ki-nya. Sebagian besar dari mereka kagum pada kekuatan yang digunakan oleh kesatria itu. Ini menjadi sangat merepotkan, dan akan lebih baik jika dia mengurusnya saat itu juga. Prajurit yang berdiri di depan Reed adalah master pertarungan sejati yang mampu mengendalikan dan merevitalisasi mana di tubuhnya. Kedua teknik ini disistematisasikan oleh para kesatria naga menjadi seni ki suci. Menyempurnakan ini, Leila menyerangnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dia nyaris tidak bisa menghindari serangan yang ditujukan ke kepalanya, dan dia sadar bahwa dia tidak bisa menangkis serangannya dalam kondisinya saat ini. Satu-satunya pilihan sekarang adalah terus menghindar. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk U0075K menjaga dirinya agar tidak tertebas. Melihat sebuah kesempatan, dia bahkan berhasil melakukan serangan balik dari atas. Saat dia menangkis serangan itu, dia menindaklanjuti dan mendaratkan tendangan di lengannya. Saat Erika dengan keras memanggilnya karena khawatir, Jurgen dengan cepat menutup mulutnya untuk U0075K membuatnya diam. Dia menertawakannya, mengatakan temannya bukan tandingan seorang kesatria naga suci. Meski begitu, penjaga lain menyadari ada yang tidak beres. Sambil mengawasi keduanya yang terkunci dalam pertempuran sengit, sepertinya Reed membaca setiap gerakan kapten. Seolah membuktikan maksudnya, petualang itu menghindari serangan lain dengan sempurna. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan melawan seseorang seperti dia. Meragukan apakah dia benar-benar prajurit terkuat kerajaan, Jurgen kehilangan kesabaran dan meneriakinya untuk U0075K segera membunuh penjahat itu. Dia tidak bisa terlalu kasar pada Erika di depan seorang perwira militer, jadi menyandranya adalah pilihan terakhirnya. Leila mengakui bahwa meskipun lawannya kurang kecepatan dan kekuatan, dia sangat tangguh dalam pertempuran. Sayangnya, teknik otodidaknya kalah oleh kekuatan dan penyempurnaan murninya. Percaya bahwa dia sudah menang, dia menusukkan pedangnya untuk U0E01 mengakhiri pertempuran. Seperti sebelumnya, dia menghindar tetapi kali ini memberi jarak di antara mereka. Yang mengejutkannya, dia tiba-tiba merapalkan 3 mantra pada saat yang sama menggunakan dampak dorongannya untuk keuntungannya sepenuhnya. Dia tak akan berhasil.
3 bola api melesat dari lingkaran sihirnya, mengarah tepat ke sang kapten, tetapi meremehkannya bukanlah hal yang baik. Sekarang gilirannya untuk menghindar. Meskipun mengesankan bagaimana dia menyembunyikan kartu asnya untuk membuatnya lengah, itu tidak akan cukup. Itulah yang dia pikirkan, tetapi dia segera menyadari bahwa mantra itu mengarah tepat ke para prajurit Hekate. Mantra itu menghantam tubuh Jurgen, membebaskan Erika dari cengkeramannya, membuatnya terlempar dan bersusah payah untuk berdiri kembali. Dia mengutuk saat melepaskan anak itu. Dia harus mendapatkannya kembali karena hanya dialah satu-satunya sandera yang dia miliki untuk melawan penjahat itu. Sayangnya, dia sudah bersembunyi di belakang Reed yang kini menatapnya dengan tajam. Dengan tatapan mendidih, Reed mengingatkan Jurgen akan peringatannya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi padanya. Melihat petualang itu memegang pedangnya, dia memperingatkan bahwa menyakitinya hanya akan menambah kejahatannya. Tetapi ini tidak menghentikan pedang yang terbungkus sarung yang menghantam wajahnya. Prajurit itu terlempar ke tanah, pingsan seketika oleh satu pukulan dari pemuda itu. Menggendong Erica dan menyuruhnya berpegangan erat, dia menggunakan jurus teleportasinya untuk menghilang dari tempat itu. Tidak memedulikan perintah Layla untuk berhenti. Dia menyadari bahwa Reed menembakkan mantra itu dengan asumsi dia akan menghindar. Sejak awal, dia memang sudah berniat menggunakannya untuk menyergap para prajurit demi menyelamatkan gadis itu. Ini berarti pertarungan mereka hanyalah selingan baginya. Marah dan merasa diejek oleh tindakannya, dia menyiapkan pedangnya. Mereka pasti belum pergi jauh, dan tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh tipuan murahan. Chi mengalir melalui pedangnya saat dia menghantam tanah dan mencari targetnya. Setelah beberapa saat melihat mereka, dia meluncurkan serangan jarak jauh dengan teriakan perang yang keras. Seekor naga dari energi murni meraung ke arah penjahat yang melarikan diri. Namun, sebuah perisai batu besar muncul Antka menghalangi jalannya sepenuhnya. Meskipun tetap tidak terluka, Reed terkesan dengan kekuatan jurus pamungkasnya. Di sisi lain, dia terkejut karena serangannya sudah terbaca. Sambil memuji dan berterima kasih atas pelajarannya, dia mengonfirmasi tugasnya Ant mengaudit Rausam dan dengan tajam menasihatinya agar tidak mempercayai sang tuan. Pernyataan tak terduga itu membuatnya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa saat Reed menghilang lagi. Bukannya mengindahkan peringatannya, dia mengertakkan gigi karena marah, terhina karena dianggap hanya sebagai pelajaran Anke dipelajari. Terlepas dari semua yang dia lakukan dan klaimnya yang tidak berpengalaman, Reed mengalahkannya dengan telak. Bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Reed jelas-jelas menahan diri tanpa niat Antek menyakitinya. Itu sangat menyebalkan. Fakta bahwa dia bahkan tahu tentang audit itu membuatnya bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Reed melompat dari atap ke atap sambil menggendong Erica di lengannya. Meskipun berhenti sejenak, dia tahu para penjaga mungkin masih berada di dekatnya, jadi dia memutuskan untuk merencanakan langkah selanjutnya sambil jalan. Gadis kecil itu bertanya apakah mereka benar-benar akan menyerbu mansion. Pada titik ini, kerajaan masih belum menyadari keberadaan peti kedengkian. Jadi ini adalah kesempatan sempurna U0075K membocorkan informasi kepada kerajaan dan memperlambat sekte itu. Hal ini saja bisa menjauhkan mereka satu langkah dari masa depan yang dia alami. Sekarang, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan Erika karena dia tidak bisa membawanya selama misinya. Akan lebih baik U0075K meninggalkannya pada sekelompok orang yang dapat diandalkan dan cakap. Setelah berpikir sejenak, dia mendapatkan ide yang sempurna. Di tempat lain di kota, Kran memanggil Zaidou dan menunjukkan kepadanya sebuah poster buronan yang dia temukan. Melihat foto itu, dia mengenali Reed, pemuda dari sayap kebebasan. Mereka melihat beberapa penjaga bergegas di sekitar area itu, dan sepertinya peringatan anak itu sedikit lebih dapat diandalkan daripada yang mereka kira. Karena itu, mereka bergegas dan berkemas sebelum ketahuan. Beberapa sosok tiba-tiba mendekati mereka, tubuh mereka benar-benar tertutup kain lap yang gelap dan kotor. Mereka dengan bangga memperkenalkan diri, memperingatkan bahwa mengendap-endap itu tidak baik, tetapi hampir berteriak kaget saat Reed menyingkap kain itu. U0075K mengungkapkan identitasnya. Zito dengan cepat meminta maaf, mengatakan mereka tidak bermaksud tidak sopan dan sebenarnya mengikuti nasihatnya. Omong-omong soal itu, petualang itu menunjuk ke arah Erika, berharap mereka bisa menjaganya U0075K sementara waktu. Kren mencoba menolak, mengenalinya dari poster buronan yang sama yang dia lihat sebelumnya. Dia bersikeras bahwa mereka sudah selesai dengan urusan gelap dan sudah akan meninggalkan sang tuan, tetapi Zito dengan tegas menutup mulutnya dan menerima permintaan itu tanpa pertanyaan apapun. Reed senang dengan kesimpulan yang bersahabat itu. Sementara itu, pria itu mengingatkan rekannya tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke sana dan mengatakan bahwa pemula itu jauh lebih menakutkan daripada seorang tuan rendahan. Freds melaporkan temuannya tentang korupsi dan perbuatan jahat Rosam. Meskipun begitu, tuan yang korup bukanlah hal yang langka dan mencampuri urusan mereka bukanlah misi mereka.
Mengingat bagaimana Layla bersama pasukan pribadinya, dia bertanya kepada kapten bagaimana hasilnya. Ingatan akan pertarungannya dengan Reed masih segar di benaknya. Didorong oleh harga diri, dia mengklaim tidak menemukan informasi yang berguna. Meskipun rekannya senang, dia masih menyangkal telah dikalahkan oleh seorang preman biasa. Diam-diam mendidih karena amarah, dia bersumpah akan segera membalasnya. Leo menghentikan Freds dari obrolannya karena mereka telah tiba di tujuan. Di Mansion Tuan, Razan menyambut mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah datang sejauh ini dan mengatakan mereka pasti lelah karena semua pekerjaan itu. Layla tidak butuh perhatian dan kesopanannya. Seperti yang disebutkan dalam surat itu, mereka di sana semata-mata untuk menyelidiki sekte sihir. Bagaimanapun juga, keluarga kerajaan menganggap serius masalah sepenting ini. Mengatakan mereka telah diberi izin Unke menggunakan artefak terlarang, dia mengungkapkan timbangan kebenaran yang mengungkap kebohongan dari orang yang diperiksa. Sang Tuan menatap alat berbahaya itu. Timbangan kebenaran adalah artefak dari istana kerajaan. Kekuatannya mampu menghancurkan sebuah bangsa, itulah sebabnya penggunaannya diatur dengan ketat. Pertama, penggunaan hanya diizinkan antek penyelidikan yang penting bagi kelangsungan hidup kerajaan. Kedua, susunan kata pertanyaan harus diputuskan oleh para penyihir kerajaan. Ketiga, yang diinterogasi tidak boleh mengucapkan kebohongan apapun selama penyelidikan. Keempat dan terakhir, pelanggaran terhadap salah satu dari persyaratan ini akan dihukum mati. Inilah hukum yang mengatur penggunaan timbangan kebenaran. Mengingat kekuatan yang mereka bawa, Rosam bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mencurigainya melakukan kejahatan seperti itu. Freds memintanya Ankh tidak tersinggung dan menekankan ancaman yang dibawa oleh sekte itu. Karena mereka memiliki sangat sedikit informasi tentang mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan artefak itu. Sambil duduk dengan santai, Sang Tuan mengatakan ini sebenarnya memberinya sedikit kelegaan. Meskipun Layla yakin dia memiliki banyak rahasia kelam yang lebih suka dia sembunyikan, hukum menyatakan bahwa timbangan hanya akan digunakan untuk masalah yang menyangkut sekte. Dia mengatakan dia lebih dari berterima kasih atas pertimbangan Ksatria Naga, tetapi sang kapten menekankan bahwa itu bukan kesopanan, melainkan perintah yang menahannya. Rosam memainkan kalungnya, diam, tetapi menyembunyikan keterkejutannya karena mereka benar-benar membawa artefak terlarang. Seperti yang diprediksi Gallius, anggota sekte itu menyuruhnya memakai liontin itu saat bertemu para ksatria. Menurut mata-mata mereka, para ksatria hampir tidak membuat kemajuan apapun dalam penyelidikan mereka. Jika mereka datang untuk menginterogasinya, mereka pasti akan mengandalkan benda-benda terlarang. Untungnya baginya, teknologi sihir mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan level sekte. Kalung itu seharusnya melindunginya dari segala macam gangguan sihir. Dengan ini, dia bisa dengan percaya diri menghadapi timbangan kebenaran tanpa rasa takut sedikit pun. Rosam diberitahu bahwa dia bisa menolak untuk diinterogasi, tetapi harus menjelaskan alasannya kepada keluarga kerajaan. Saat Freds meminta izin untuk hendak memulai, Sang Tuan dengan angkuh menerima, mengatakan dia tidak punya masalah. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa, untukkah disembunyikan dari mereka. Sementara semua ini terjadi, Reed diam-diam mengamati dari mantra pengawasan sihir. Dia yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Meskipun demikian, sudah waktunya hak penyelidikan dilanjutkan sesuai rencana. Rosam sangat yakin bahwa liontin itu akan mengakali para ksatria yang bodoh. Jika timbangan tetap seimbang sampai akhir, dia akan dinyatakan tidak bersalah. Mereka hanya diizinkan untuk tak mengajukan 3 pertanyaan. Dengan semuanya yang sudah siap, Layla mulai dengan menanyakan apakah dia pernah mendengar nama Peti Kedengkian. Sang Tuan berpura-pura berpikir tetapi mengatakan tidak. Dalapangen John Aling Bendu Dalapangen Duan Arpat. Mata mereka kemudian beralih ke timbangan, yang untuk beberapa alasan tetap seimbang sempurna. Reed bingung, merasa mustahil baginya untuk tidak tahu tentang sekte itu. Memberitahu Ksatria Naga tentang kotak kebencian akan berhasil memperingatkan kerajaan. Jika seorang bangsawan sekutu dikalahkan oleh Ksatria Suci, para kolaborator mereka akan menghilang. Karena ini bukan kesempatan yang bisa dia lewatkan, pemuda itu bersumpah untuk mengungkap tipu muslihatnya. Jika Rosam dicap sebagai penjahat besar, penyihir yang mendukungnya pasti akan segera muncul. Melihat lebih dekat, Reed menyadari bahwa bangsawan itu terus memainkan kalungnya selama ini. Dengan napas dalam-dalam, dia merapal mantra pada matanya, memungkinkannya merasakan dan mendeteksi fluktuasi mana. Layla melanjutkan dan bertanya apakah dia pernah dihubungi oleh sekte sihir atau organisasi serupa. Timbangan itu bereaksi saat pertanyaan diajukan, tetapi begitu Rosam berbohong, mengatakan dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kalungnya memancarkan gelombang mana yang berlawanan. Ini sepenuhnya menetralkan kekuatan timbangan dan menghentikannya bekerja dengan benar. Reed dengan jelas melihat bagaimana liontin itu mengganggu aktivasi artefak. Pada akhirnya, mereka telah dilawan dengan sempurna. Tapi bagaimana? Pasti sudah ada mata-mata di dalam keluarga kerajaan.
Freds berbicara dengan santai dan dimarahi karena menyela saat interogasi. Dengan nasib Rosam yang bergantung pada satu hasil, satu kesalahan bisa membuat para ksatria dieksekusi juga, jadi mereka tidak bisa mengambil risiko mengutak-atik prosesnya sama sekali. Sekarang waktunya untuk pertanyaan terakhir. Sebuah suara tiba-tiba memotong semuanya, menyuruh mereka menunggu. Semua orang terkejut dengan gangguan yang tak terduga itu. Mereka semua melihat ke atas untuk melihat retakan terbentuk di langit-langit yang kemudian runtuh dan menampakkan Reed yang bersembunyi selama ini. Leo terkesiap kebingungan dan bertanya siapa yang berani menyela penyelidikan sepenting ini. Saat debu mereda, sang bangsawan mengenali pemuda yang menendangnya dan sang kapten menemukan prajurit berambut perak yang mempermainkannya. Rosam memerintahkan mereka untuk segera menangkap penyusup itu. Tanpa mengedipkan mata pada para ksatria, Reed merapal mantra dan memunculkan bola mana kecil. Yang lain bingung saat dia menyentilkannya ke depan, terlebih lagi saat bola itu bermanuver sendiri, menghindari semua yang ada di depannya dan menghindari segala upaya penangkapan. Meskipun bingung, Rosa merasakan ada yang tidak beres dan menggenggam erat liontin yang melindunginya. Namun, ini terbukti sia-sia karena mantranya yang bereaksi terhadap benda-benda yang mengandung mana, memantul untek, mengenai celah di antara jari-jarinya, menghancurkan kalung itu. Bangsawan itu jatuh ke lantai karena serangan itu, dan para ksatria hanya bisa menggerutu karena serangan itu datang pada waktu yang paling buruk. Mereka berulang kali memerintahkan untek membunuh penyusup itu sebelum dia bisa melakukan hal lain. Sebelum mereka sempat, Reed mengangkat tangannya tanda menyerah, menyuruh mereka melanjutkan penyelidikan. Lagi pula, akan merepotkan jika berhenti di tengah-tengah seluruh proses. Sementara Freds terkejut karena dia bahkan tahu tentang timbangan kebenaran, Leila sudah tidak terheran-heran lagi. Fakta bahwa dia mengampuninya sangat memalukan, jadi dia bersumpah akan membalasnya. Dia sudah memegang pedangnya saat timbangan itu bergerak. Rasanya aneh, seolah-olah beban yang menimpanya selama ini tiba-tiba menghilang. Mengingat peringatan penjahat itu dari pertama kali mereka bertemu, Leila menatap Reed yang sedang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Masih belum jelas bagi mereka mengapa pemuda itu memilih Unc menyela interogasi, jadi Freds ingin melewatkan pertanyaan terakhir dan menangkap petualang itu saja. Namun, kaptennya menyuruhnya Unc mengawasinya karena penyelidikan akan berjalan sesuai rencana. Bawahannya terkejut, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan ketakutan yang melanda bangsawan yang kini tidak punya apa-apa untuk melindungi kebohongannya. Rosam berbalik melawan mereka, menolak bekerja sama setelah dia hampir mati karena ketidakbecusan mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak bisa melanjutkan tanpa liontin itu. Bangsawan itu meninggikan suaranya dan menyuruh mereka U0075K menangkap penyusup itu sekaligus. Tetapi Leila beralasan bahwa mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jika dia hanya menjawab satu pertanyaan, dia bertanya apakah dia bekerja sama dengan sekte penyihir manapun. Sekali lagi, menolak U0075K menjawab, dia mengutuk mereka semua karena mengoceh omong kosong, tetapi dia tidak akan menyerah pada usahanya yang keras dan menyedihkan U0075K menghindari pertanyaan itu. Dia memerintahkan mereka U0075K membunuh pemuda yang menyerangnya dengan sihir, dan Leila menyuruhnya U0075K menjawab. Akhirnya, dia mempertanyakan bagaimana dia bisa tahu apa-apa tentang kotak kebencian. Kata-katanya sudah terucap sekarang. Menyadari kesalahannya, dia terlambat menutup mulutnya. Timbangan itu sudah aktif dan satu sisi langsung jatuh mengungkap berat kebohongannya. Semua orang terkejut bukan hanya karena kesalahannya, tetapi oleh pengungkapan bahwa kotak kebencian itu ternyata benar-benar ada. Rosam dengan putus asa bersikeras bahwa itu semua adalah kesalahan. Sayangnya, Reed tidak akan melepaskannya kali ini dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Sekali lagi, bangsawan itu dengan tegas bersumpah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Leila punya banyak pertanyaan untuk 0075K petualang itu, tetapi pertanyaannya bisa menunggu. Tidak terpikirkan bahwa ada perangkat yang mampu mengacaukan artefak terlarang. Didakwa membantu ordo penyihir anti kerajaan dan mengutak-atik alat suci, keduanya merupakan pelanggaran berat. Bangsawan itu ditanya apakah dia siap menghadapi hukuman. Masih berpegang pada harapan, dia berargumen bahwa dia sedang dijebak oleh orang lain. Lagi pula, satu-satunya bukti mereka adalah timbangan gila yang sangat mereka andalkan. Dia bahkan beralasan bahwa jimat itu tidak lebih dari pesona yang dibeli dari pedagang keliling dan tidak mungkin ada orang yang bisa mengutak-atik relik itu. Namun, semua orang melotot dalam diam meskipun dia memohon dengan putus asa. Mengatakan mereka akan menyesal, dia bersumpah untuk mengungkap tirani para ksatria naga. Leo mencengkeram pedangnya, siap Unka menghukumnya segera. Dia diingatkan Unka menjaga target tetap hidup karena dia satu-satunya petunjuk dan koneksi mereka ke sekte tersebut. Reed menyaksikan saat bangsawan itu terpojok. Dia tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja akan dimulai.
Mulai saat ini, tidak terpikirkan bahwa sindikat mereka akan menyerahkan rahasia mereka begitu saja, jadi mereka akan segera bergerak. Seperti yang diharapkan, suara yang tidak dikenal berbicara dan lingkaran sihir besar muncul di belakang Rosam. Menyatakan keterkejutannya atas terungkapnya perangkat sihirnya, lengan Gallius keluar dari portal. Mata semua orang tertuju padanya, yang mengakui bahwa dia terlalu meremehkan kerajaan. Layla langsung waspada dengan kemunculan orang asing itu. Di sisi lain, Reed sudah menduga dia akan keluar saat ini juga. Musuh sekarang adalah perwira sejati dari sekte itu, bukan tiruan murahan seperti Rezev. Rosam dengan terang-terangan menyapa anggota sekte itu, mengatakan dia berjanji bahwa mereka tidak perlu takut. Sekarang, dia mempertanyakan bagaimana dia akan bertanggung jawab atas kekacauan ini. Gallius meminta maaf dengan acuh tak acuh, tetapi menegaskan kembali pernyataannya tentang tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah membunuh semua orang di sana, dia bisa merekayasanya sebagai bencana monster yang tiba-tiba. Mereka akan dilaporkan tewas dalam pertempuran bahkan sebelum tiba di Hekate. Adapun para saksi, dia akan mengutak-atik otak mereka dan membuat mereka bersaksi palsu. Sekali lagi, dia mendorong bangsawan itu untuk menyerahkan segalanya di tangan mereka. Saat itu, sulur-sulur sihir gelap muncul di sekelilingnya. Layla tahu dia akan menyerang dan mengangkat pedangnya, tetapi Reed dengan segera menyuruh mereka untuk menghindar, bukan menangkis. Meskipun dia terkejut, dia satu-satunya yang berhasil mengikuti instruksi saat serangan datang. Freds dan Leo sayangnya terkena dan ruangan itu sudah hancur berantakan. Sementara mereka berdua adalah satu-satunya yang mampu bertahan, Layla terkejut dengan kekuatan gila yang dilepaskan 4 kali sekaligus. Reed pernah mendengar nama Gallius di dunianya yang lalu. Perwira tinggi dari sekte itu adalah orang yang mengubah mayat penyihir hebat menjadi pernak-pernik aneh. Dia adalah musuh yang terlalu besar untuk kondisi sang regresor saat ini. Saat itu, perwira itu melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah robotiknya. Menggunakan mata yang telah dia ubah, dia mempelajari musuh-musuhnya, menganggap Kapten Ksatria dan bawahannya sama-sama terlalu lemah. Terakhir, dia menoleh ke Reed, yang dia identifikasi sebagai orang lemah lainnya. Mereka adalah 4 agas kecil. Dia berharap lebih setelah mereka menghancurkan alatnya, tetapi tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Di sisi lain, Rosam panik dan memerintahkannya untuk menghabisi 2 orang yang tersisa. Cerewetnya yang tak henti-hentinya membuat penyihir itu jengkel. Tetap saja, dia berdiri di atas Layla, siap mengikuti instruksinya dan melenyapkannya. Saat itu, semburan api melesat ke arahnya, mengenai dan meledakkannya tepat di wajah. Dia bingung melihat bahwa Reed yang menyelamatkannya. Meskipun begitu, Gallius sepenuhnya menahan serangan itu dengan perisai sihir. Sementara kedua penyihir saling mempelajari, sang kapten melihat anak buahnya yang berada di ambang kematian karena luka yang mereka derita. Ini bukan waktunya U0075K menahan diri atau ragu-ragu. Dia mengaktifkan jurus Chi Suci-nya yang menakutkan. Namun, Gallius hanya menyeringai padanya. Energi murni dan mana meluap dari tubuh Layla. Dikuatkan oleh tekniknya, dia menyerang musuh yang mundur sambil tertawa sinis dan menyebutnya menakutkan. Memanggil tombak sihir gelap lainnya, Gallius meluncurkannya ke arah kesatria itu. Dia nyaris tidak bisa menangkisnya dan terlempar kembali ke tanah. Tekad memenuhi pikirannya, dan dia bersumpah U0075K membersihkan kota dari penyihir jahat sepertinya. Dia tertarik saat Layla memusatkan mana kesenjatanya ketika dia memblokir serangannya. Itu mengesankan untuk U0075K seorang kesatria biasa yang menganggap pertarungan seperti pertunjukan. Bahkan, setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya, Gallius menepisnya seolah tanpa usaha sama sekali. Giliran Reed An, U0075K menghadapi penyihir gelap itu. Meskipun beberapa serangan diluncurkan, mana miliknya tidak sebanding dengannya, jadi dia harus membiarkan Layla menahan di depan, sementara dia mencari kesempatan U0075K menembakkan meriamnya dengan kekuatan maksimal. Sang kapten mengerahkan segalanya, bekerja keras U0075K menyerang dan menghindari musuh yang sepertinya tertawa selama pertarungan mereka. Sebuah serangan kuat nyaris mengenai tubuhnya. Sementara itu, dia mencari celah tepat sebelum dan sesudah merapal mantra, yang pasti akan muncul. Dia lengah saat berada dalam jangkauan pendekar pedang, yang merupakan kesalahan bodoh. Pedang sang raja diayunkan tepat ke kepalanya. Namun, kepala Gallius menghindar dengan membungkuk secara tidak manusiawi. Wajahnya menjadi pucat melihat pemandangan itu. Seharusnya tidak mungkin bagi manusia U0075K melacak gerakan yang diperkuat oleh Chi Arts. Sial baginya. Perangkat di kepalanya dan mata buatannya meniadakan aturan kemanusiaan normal. Bahkan sebagian tubuhnya telah ditempa ulang U0075K membuatnya lebih kuat dalam segala hal.
Sang kapten masih berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya setelah serangannya meleset, tapi Gallius sudah mendekat U0075K membalasnya. Dengan peningkatan fisiknya, dia melepaskan pukulan yang sangat kuat yang hampir menghancurkannya. Sebagai mantan alkemis kerajaan, mahakarya utamanya adalah seluruh tubuhnya sendiri. Diangkat kepalanya, seluruh tubuh Layla terkunci karena rasa sakit. Seluruh pertarungan ini membuatnya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar selemah itu dibandingkan musuh. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Menyingkirkan yang lain akan membosankan, tapi mayatnya akan menjadi tambahan yang bagus U0075K koleksinya. Para anggota kotak adalah para pencari kebenaran tertinggi dunia. Karena itu, Gallius menyuruhnya U0075K bersukacita atas kesempatan menjadi fondasi dari karya berikutnya. Sambil menggertakkan giginya, dia menyebutnya bajingan gila dan bersumpah akan membuat rekan-rekannya mengirimnya langsung ke neraka. Kata-katanya telah membuatnya dalam kesulitan. Setiap kali dia melihat wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri U0075K tidak menyiksanya sedikit. Gallius merapal mantra lain dan mengirimnya ke penjara Nether Phantom. Layla terbangun di jurang Phantom. Dia tidak bisa bergerak dan merasakan tangan dan kakinya terikat di kursi. Dia menduga itu adalah mantra ilusi dan kemudian melihat banyak tangan melayang membawa berbagai benda tajam di sekelilingnya. Wajahnya menunjukkan kengerian saat tangan-tangan itu semakin mendekat. Tangan-tangan itu mulai memeganginya di mana-mana. Satu membekap mulutnya sementara yang lain meletakkan pisau bedah di pipinya. Pisau itu mulai mengirisnya dengan sangat perlahan, menyebabkan Layla berteriak kesakitan. Semua ini terjadi di dalam pikirannya saat Gallius menahannya. Reed menggunakan lompatan spasial untuk U006B bergerak ke belakangnya. Gallius menyadarinya dan melemparkan kesatria malang itu ke samping. Dia kemudian merapal sihir untuk U006B meledakkan Reed, tetapi penyihir cerdas itu menggunakan pantulan dari pedangnya untuk U006B menghindari serangan langsung. Reed tahu bahwa lawannya adalah monster mana dengan pemahaman sihir yang mendalam. Selain itu, sepertinya tidak ada satupun celah untuk U006B menyerang. Serangan frontal apapun akan dihindari begitu saja. Gallius berkata dia bisa melihat emosi melalui getaran mana. Dia kemudian tersenyum membayangkan bahwa serangga yang dilihatnya masih berpikir bisa menang. Dia bilang seekor anjing tidak punya kesempatan melawan kotak kebencian. Reed menjawab bahwa begitu dia menyadari mereka terlibat, dia berencana untuk U06B kabur. Dia kemudian menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat mana serendah itu tidak akan ada tandingannya. Gallius bertanya kenapa dia tetap tinggal. Reed menjawab bahwa dia tidak bisa mundur setelah berjanji pada seorang gadis yang menangis. Gallius tampak tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak percaya seseorang akan menantangnya karena alasan konyol seperti itu. Reed kemudian menyebutkan bahwa Gallius adalah mantan alkemis kerajaan ahli rekayasa sihir yang terungkap melakukan eksperimen manusia. Dia kemudian memalsukan kematiannya dan kemudian bergabung dengan kotak kebencian dengan nama baru. Gallius bertanya-tanya bagaimana lawannya bisa mengetahui informasi itu. Reed menambahkan bahwa di antara 4 peringkat kotak, Gallius berada di tingkat terendah. Dia senang Hecate mengirim salah satu anak buah rendahan mereka. Dia tersenyum dan berkata ini karena dia mungkin bisa menanganinya bahkan dalam kondisinya saat ini. Sebuah ledakan sihir ditembakkan, tetapi Reed dengan cepat melompat menghindar. Gallius sekarang terlihat marah dan berkata dia akan mencabik-cabiknya dan mengubahnya menjadi boneka yang tidak tahu apa-apa selain rasa sakit. Reed melihat bahwa ejekannya berhasil. Lawannya sekarang lengah. Gallius kemudian mengaktifkan Nerobus Misterius peningkat otak. Dia berkata tikus seperti Reed tidak sepadan, tapi dia tetap akan menunjukkan sesuatu yang istimewa padanya. Dengan mendorong komputasi otaknya secara maksimal, dia bisa membaca setiap kedipan mana. Ini memungkinkannya untuk meramalkan kejadian beberapa detik ke depan. Dia melihat visi Reed diiris-iris dan kemudian terbaring mati di lantai. Dia bernubuat bahwa dalam 42 detik, Reed akan benar-benar musnah. Reed melihat bahwa Gallius benar-benar kehilangan ketenangannya jika dia mengeluarkan jurus besar seperti itu. Mengungkit masa lalunya membuatnya gelisah. Gallius bersiap untuk menyerang, dan Reed tahu bahwa satu gerakan yang sia-sia akan berarti kematian. Disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Layla terkapar di tanah saat Gallius menyatakan ramalannya dan kemudian maju menyerang. Reed menghindar dengan melompat ke udara. Gallius tersenyum, tahu musuhnya tidak bisa bergerak di udara. Namun, Reed merapal mantra dan sekali lagi bisa menghindar dari serangan lipatan spasial lainnya. Gallius mengakui bahwa lawannya licin. Tetap saja, indranya sangat terfokus. Dia tahu Reed menyelinap di belakangnya dan dia menangkapnya dengan pukulan ke perut. Reed menahan pukulan itu dan terlempar ke belakang.
Dia berguling di lantai dan bangkit kembali. Gallius berkata dia bisa dengan mudah melihat percikan dan tujuan lompatan itu. Dia mendengar detak jantung Reed dan mencatat bahwa karena dia tidak bisa menjaga jarak, dia mencoba menyerang dari belakang. Dia mengatakan bahwa mana itu sendiri yang mengungkapkan semua ini. Reed mengepalkan tinjunya dan berpikir sekaranglah saatnya. Gallius, sementara itu, sangat percaya diri karena dia telah meramalkan segalanya. Reed akan terhuyung mundur untak mencari ruang bernapas, merapal mantra putus asa, lalu kakinya terputus dan tubuhnya tertahan. Reed kemudian berteriak bahwa dia mengandalkan kesatria naga suci. Hal ini membuat Gallius lengah saat dia berbalik dan melihat bahwa Layla benar-benar telah bangkit kembali. Dia memegang pedangnya, dan kemudian berteriak pada penyihir jahat itu, Unke tidak meremehkannya. Dia kemudian merapal pembasmi naga suci. Gallius terkejut bahwa dia masih bisa bangkit setelah dihajar habis-habisan. Dia kemudian mulai memiliki sedikit keraguan sesaat. Dia dengan cepat menepis perasaan itu karena perisai sihirnya dapat menghentikan serangan kesatria naga dengan cukup mudah. Dia kemudian bersiap untuk menyerang Reed karena ada 10 detik tersisa dalam ramalan itu. Penyihir muda itu juga sedang menyiapkan serangan sihir. Beberapa lingkaran sihir unik muncul di depan tangannya. Gallius merasa terganggu saat melihat pola itu. Aliran mana itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat. Dia sadar tindakan yang paling aman adalah menghindar dan mengamati. Namun, kesombongannya menguasai dan ia memutuskan untuk melawannya secara langsung. Serangan kesatria naga mengenai perisai sihir terlebih dahulu. Reed tahu ini adalah kesempatannya dan mempertaruhkan semua yang ia miliki pada saat ini. Dia merapal Dragon Ray Dragon Cannon yang melepaskan ledakan energi yang dahsyat. Reed menembak dengan sekuat tenaga. Gallius tidak bisa mempercayainya. Ledakan serangan itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui mana si penyihir muda. Namun, ia merasa bisa menghapusnya begitu saja dan membalas serangan itu dengan ledakan sihirnya sendiri. Gallius menyadari bahwa lawannya memanfaatkan atmosfer dan mengubah mana menjadi energi panas beberapa kali lipat. Ini adalah teknik super canggih berdasarkan teori yang melampaui apapun yang diketahui di dunia saat ini. Ini jauh di luar dugaannya. Dia melihatnya berkeringat dan menyimpulkan bahwa ia tetap akan menang. Dalam adu kekuatan, kekuatan murni pada akhirnya akan menentukan pemenangnya. Dia memperkirakan Reed punya waktu 3 detik lagi sebelum tubuhnya tumbang. Saat mana seseorang turun di bawah 10%, rasa lapar dan sakit yang hebat akan menyerang, menyebabkan pingsan. Dia melihat Reed pasti akan gagal, kesadarannya berkedip-kedip di depan matanya. Hitung mundur internalnya mencapai 42 detik, dan dia bersiap untuk U06B mengakhiri pertarungan tepat seperti yang diramalkan. Namun, serangan Reed semakin kuat dan mencapai tangan penyihir tua itu. Dia menyadari kekuatan serangan itu terus bertambah, yang seharusnya tidak mungkin. Dia menatap Reed dan melihat bahwa dia membakar nyawanya untuk U006B mempertahankan mantra itu. Ini tidak masuk akal karena tubuhnya seharusnya sudah tumbang. Galio mulai marah, bertanya-tanya apa yang gagal ia perhitungkan. Reed berkata bahwa bahkan mata musuhnya pun tidak bisa melihat masa lalunya. Sudah 1000 tahun, semua dihabiskan untuk U006B hidup demi satu alasan, untuk U006B membunuh orang-orang sepertinya. Kita melihat semua waktu yang dihabiskan Reed untuk berlatih dan bersiap, dan bahwa ia telah terbiasa dengan rasa sakit dan penderitaan. Dia telah menghadapi begitu banyak hal, jadi tidak mungkin dia akan hancur sekarang hanya karena sesuatu yang begitu kecil jika dibandingkan. Gallius bertanya-tanya dari mana Reed mendapatkan tekadnya. Dia masih percaya dia lebih unggul dan bersiap untuk menggunakan kedua tangannya. Dia kemudian menyadari sesuatu yang menakutkan saat merasakan Layla bangkit di belakangnya. Dia tidak percaya ksatria naga itu masih bisa bergerak. Dia mengisi pedangnya dengan kekuatan dan bersiap untuk menyerang. Galeos berteriak putus asa padanya untuk berhenti. Layla melemparkan pedang itu ke arahnya. Pedang itu menembusnya, menusuk bagian tengah tubuhnya. Ini menyebabkannya kehilangan kekuatan pada mantranya, memungkinkan ledakan Reed untuk menerobos. Galeos tidak percaya bahwa seseorang dengan pangkat setinggi dirinya akan dikalahkan seperti ini. Reed berkata dia tidak lebih dari seorang tukang jagal yang kotor. Saat serangan sihir itu mendarat telak di Galeos, Reed berlutut dengan satu kaki, kelelahan oleh usaha yang baru saja ia kerahkan. Dia melihat ke depan dan melihat mayat hangus Galeos masih berdiri tegak. Perlahan, gravitasi menariknya ke bawah dan mayat itu pun ambruk ke tanah. Layla sangat bersemangat karena dia benar-benar mengalahkannya. Reed juga senang karena meskipun musuh mereka adalah penyihir tingkat rendah, dia tetap berhasil mengalahkan perapal mantra yang dikonsekrasi. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Sekarang latihannya selama 1000 tahun telah membuahkan hasil. Namun, dia tahu bahwa sebelum menghadapi mereka lagi, dia perlu memperkuat tubuhnya yang lemah. Sementara itu, Rosam tertegun. Dia tidak percaya Gallius dikalahkan.
Dia ingat apa yang dijanjikan penyihir itu kepadanya, itulah sebabnya dia bekerja sama dengannya. Leila mendengar ini dan mengatakan jika itu benar, Rossam akan dieksekusi dan keluarganya akan dihancurkan. Dia mengambil pedangnya dan berjalan ke arahnya dengan marah. Dia berkata, jika dia menginginkan kematian yang cepat, dia harus mengakui semuanya. Rossam menjerit ketakutan dan kemudian dengan cepat mulai membuat-buat alasan. Para pengawalnya memasuki ruangan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kepala penjaga melihat sekeliling, melihat kerusakan, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Rossam tiba-tiba mencoba menyalahkan bawahannya, mengatakan dia berkonspirasi di belakang punggung tuannya. Penjaga itu terkejut dan mengatakan mereka hanya mematuhi perintah tuan mereka. Rossam menyebutnya pembohong dan mengatakan dia hanya mencoba melindungi tanahnya. Penjaga itulah yang berkonspirasi dengan Gallius. Leila bisa melihat kebohongannya dan bertanya apakah dia benar-benar percaya alasan kekanak-kanakan seperti itu akan berhasil. Sementara itu, salah satu mesin di kepala Gallius mulai bergerak. Penyihir tua itu tiba-tiba bangkit. Semua orang berbalik dan tidak bisa mempercayainya. Reed melihat bahwa itu adalah kebangkitan semu yang dimungkinkan oleh sebuah relik sihir. Gallius berkata bahwa mereka yang menentangnya akan mati. Dia merapal mantra yang langsung mengiris jantung Rossam. Tuan itu memegangi dadanya kesakitan dan memaki Gallius dengan marah sebelum jatuh tersungkur ke lantai. Reed langsung beraksi dan membuat pedangnya menyala. Dia memenggal kepala Gallius, membunuhnya untuk selamanya. Reed menatap penyihir mati itu dengan jijik dan memanggilnya monster. Leila memerintahkan para prajurit tuan yang tumbang untuk U006B meletakkan senjata mereka atau akan berbagi hukuman dengan kapten mereka, Jurgen. Para prajurit sangat ketakutan sehingga mereka menjatuhkan senjata dan melarikan diri, meninggalkan Jurgen saat dia mengutuk mereka atas pengkhianatan mereka. Leila menoleh ke Reed dan memberitahunya bahwa dia juga harus tinggal untuk U006B diinterogasi, tetapi dia melihat Reed sudah pergi. Dia dengan cepat bergerak untuk U006B mengejar, tetapi Freds bangun dan meminta agar anak laki-laki berambut perak itu dibiarkan pergi. Dia berargumen bahwa mereka perlu fokus menahan dan menginterogasi para prajurit dan bantuan mereka diperlukan untuk U006B menstabilkan kota yang kini tanpa pemimpin. Dia juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk U06B menangkap Reed dalam kondisi mereka yang melemah. Sulit baginya untuk U006B mengakui bahwa mereka harus membiarkannya lolos. Wajah Leila dipenuhi keengganan. Dia bertanya-tanya apakah Reed benar-benar membantu mereka. Harga dirinya tidak bisa menerima bahwa dia mengalah padanya dalam pertarungan mereka dan tetap selangkah lebih maju dari mereka di setiap tahap penyelidikan kotak kejahatan. Di tempat lain, Zeta dan Kran duduk di dekat gerobak mereka dengan cemas berspekulasi tentang apa yang akan dilakukan Reed pada mereka jika mereka menyingkirkan Erika. Erika mendengar percakapan mereka, membuat mereka gugup, tetapi gadis itu mengabaikan mereka, mengklaim dia hanya bangun untuk U06B mengambil air. Mereka membiarkannya pergi. Sendirian sekarang, Kran mengakui ketakutannya pada Zeta bahwa mereka dalam masalah serius jika penguasa HCT mengejar Reed, dan mereka harus segera keluar dari situasi ini. Zeta mencengkeram kerahnya dengan kasar dan bersikeras bahwa mereka bukan jenis rendahan yang akan meninggalkan seorang anak. Perdebatan mereka terhenti ketika mereka mendengar dua orang berbicara tentang bagaimana HCT sedang dalam kekacauan. Erika juga mendengarnya, dan itu menarik perhatiannya. Suara-suara itu terus membahas bagaimana Ksatria Naga Suci mengungkap dan mengeksekusi seorang penyihir dan bagaimana penguasa itu tewas dalam kekacauan yang terjadi. Zeta, Krain, dan Erika mendengarkan dengan kaget saat para pembicara menambahkan bahwa seorang pendekar pedang berambut perak terlibat dalam membantu para ksatria. Keduanya menyimpulkan semua itu terdengar terlalu seperti dongeng antek menjadi kenyataan, tetapi Zeta dan Krayon yakin mereka sedang membicarakan Reed. Sementara itu, Erika mencerna berita bahwa Rossam akhirnya mati. Dia ingat betapa Reed merawatnya dan bagaimana dia berjanji antek menjatuhkan Rossam. Dia sadar Reed menepati janjinya dan melakukannya agar dia tidak perlu lagi membuang nyawanya pada rencana nekat. Dia berlutut dan menangis, berterima kasih pada Reed atas segalanya. Di hari lain, Reed berada di pinggiran kota dan mencoba menemukan hutan selatan di petanya. Dia tiba di sebuah kota dan pergi ke toko senjata. Dia melihat sebuah pedang dan menyadari itu satu-satunya pedang berkualitas yang bisa dia beli dengan dana terbatas. Dia membayangkan betapa hebatnya berjalan-jalan dengan pedang Ksatria Naga Suci. Penjaga toko bertanya pada Reed kenapa dia datang ke kota terpencil mereka, lalu anak itu menjawab karena dia punya urusan di hutan di depan. Penjaga toko menebak dengan benar bahwa dia berencana pergi ke hutan delusi. Reed menyadari bahwa meskipun memiliki pengetahuan dan sihir 1000 tahun, tubuhnya saat ini kekurangan mana Antak memanfaatkannya dan dia harus pergi ke hutan selatan Antak meningkatkan kapasitas mananya.
Dia tertarik karena orang-orang menyebut hutan selatan sebagai hutan delusi. Penjaga toko tertawa terbahak-bahak karena senang ada orang yang masih percaya pada dongeng bahwa hutan itu dipenuhi makhluk mitos dan roh kuno. Dia menjelaskan bahwa hanya karena hutan itu luas, tidak ada yang bisa mencapai pusatnya. Mitos-mitos pun terbentuk di sekitarnya, dan kebenarannya adalah itu hanyalah hutan dengan rawa-rawa berlumpur dan monster yang menghapus jejak membuat navigasi menjadi sulit. Dia mengatakan hutan itu disebut hutan delusi karena tidak ada yang pernah keluar dari hutan itu begitu masuk. Penjaga toko kemudian melihat Reed memiliki kompas mana yang tergantung di ikat pinggangnya. Reed menjelaskan bahwa kompas mana adalah alat sihir yang selalu menunjuk ke utara dengan membaca aliran mana di garis lei. Penjaga toko memperingatkannya bahwa kompas tidak akan berfungsi di hutan karena pohon-pohon di sana memancarkan mana unik yang membuat kompas menjadi gila. Reed menertawakan masalah itu. Dia tetap menyatakan dengan percaya diri bahwa dia melakukan perjalanan ke sana untuk mengungkap apa yang ada di pusat hutan. Penjaga toko percaya bahwa kemungkinan besar dia hanya akan mencapai tepi hutan dan hanya melihat lautan. Dia memperingatkan bahwa petualang dan ksatria ternama pasti sudah menemukan sesuatu di hutan sekarang jika rumor itu benar. Reed membayar pedang itu dan mengatakan kalau perkataannya ada benarnya. Pria itu berjalan keluar dari toko. Dia berjalan, berpikir tentang bagaimana ada desa elf tersembunyi di dalam hutan, tempat para elf dengan kehebatan sihir luar biasa karena umur mereka yang panjang. Dia mengungkapkan bahwa ada metode untuk meningkatkan mana seseorang secara drastis puluhan kali lipat. Saat dia berjalan melewati pepohonan, seekor serigala yang tersembunyi di bayang-bayang menguntitnya. Reed menggunakan kompas sihirnya di hutan, tapi kompas itu terus berputar. Seperti yang dikatakan penjaga toko sebelumnya, dia berpikir kembali bagaimana dia tahu tentang desa elf tersembunyi karena dia memiliki pengetahuan dari masa depan, tetapi dia belum pernah benar-benar menginjakan kaki di hutan selatan sebelumnya. Sekarang setelah dia berada di dalamnya, dia yakin telah memasuki selubung fantasma. Dia menjelaskan bahwa itu adalah penghalang yang menghasilkan mana unik-untek, mengganggu sihir dan alat pendeteksi, serta mengganggu indera arah makhluk hidup. Dia tersenyum karena selubung itu berarti pencariannya akan lebih mudah dari yang dia kira. Dia berkonsentrasi, dan lingkaran sihir biru muncul di tanah tempat dia berdiri. Melalui konsentrasinya, dia bisa merasakan aliran mana di tempat itu. Dia kemudian mengaktifkan mantra yang menggunakan mana yang terdeteksi antek merekayasa balik formula sihir penghalang dan menyesuaikannya agar kompas sihirnya menunjuk ke desa elf yang tersembunyi. Dia tersenyum saat kompasnya akhirnya menunjuk ke arah yang benar. Dia melakukan perjalanan mengikuti kompas. Tiba-tiba dia mendengar suara yang mengintimidasi yang menyuruhnya Ant kembali karena dia berada di tanah suci yang bukan Ant manusia hina sepertinya. Reed memberitahu suara itu bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang diminta karena dia punya urusan di desa elf yang tersembunyi. Seekor serigala putih raksasa tiba-tiba berlari ke arah Reed. Ia menerjangnya dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Reed pun berpikir itu terlalu cepat baginya. Reed menyiapkan lingkaran sihir dan pedangnya, tetapi serigala itu melihatnya datang. Jadi ia menabrak Reed sebelum dia bisa mengaktifkan serangannya. Dorongan itu membuat Reed terbang ke arah sebuah batu besar. Dia mengaktifkan lompatan spasial, membuatnya menghindari benturan. Serigala itu terkejut bahwa manusia biasa mampu menggunakan sihir spasial dalam sekejap. Reed memukul makhluk itu dengan pedangnya yang dampaknya menciptakan cahaya terang. Dia menjelaskan bahwa dia tahu serigala itu bukan wujud asli mereka dan dia hanya menghilangkan wujud itu. Dia juga meminta maaf atas perlakuan kasarnya dan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah mengunjungi desa elf. Wujud asli serigala itu ternyata adalah seorang wanita elf dengan rambut putih. Wanita elf itu merasa terhina karena manusia biasa berani mengunjungi desa elf. Reed membalas bahwa karena elf menghormati mereka yang terampil dalam sihir, seseorang yang telah mengalahkannya dengan sihir layak untuk diundang. Gadis itu terkejut mendengar bahwa logikanya sebenarnya masuk akal. Reed melanjutkan, mengatakan dia tidak berniat jahat terhadap para elf dan akan jauh lebih produktif baginya untuk mengundangnya masuk daripada mengusirnya. Dia juga mengklaim memiliki informasi yang tidak bisa dia abaikan. Reed tahu bahwa meskipun para elf tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap dunia luar, mereka tetap menentang kotak kebencian dan dia memiliki informasi penting yang dapat membuat mereka menentang kelompok jahat itu. Elf itu resah karena Reed tampaknya tahu banyak tentang kaumnya dan memutuskan lebih baik membawanya ke desa untuk menyelidiki siapa dia sebenarnya daripada membiarkannya berkeliaran. Dia memperingatkannya bahwa dia hanyalah makhluk berumur pendek dibandingkan dengan elf yang bisa hidup lebih dari 100 tahun dan bahwa mereka memiliki pengetahuan sihir yang jauh lebih dalam daripada yang pernah dia miliki. Dia menasihatinya untuk tidak menjadi sombong hanya karena berhasil mengejutkannya, menyamakannya dengan serangga yang kebetulan beracun saat dia menepisnya.
Reed menghiburnya dengan mengakui bahwa dia sedang berbicara dengan yang lebih tua. Elf itu memberitahunya bahwa meskipun dia masih muda, menurut standar elf, dia tetap hidup jauh lebih lama daripada manusia manapun. Reed sadar dia perlu menyanjung egonya dan bertanya berapa umurnya. Dia dengan bangga menyatakan bahwa usianya sudah 12 tahun. Reed yang berusia 1000 tahun merasa ngeri dalam hati, tetapi tetap menjaga ketenangannya, mengingatkan dirinya untuk tetap sopan. Dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. Gadis itu memberitahunya bahwa dia tidak berniat memberikan namanya kepada seseorang yang dia anggap tidak berbeda dengan rumput atau serangga. Reed kesal dengan sikapnya tetapi mengatakan tidak apa-apa selama gadis itu membawanya ke desanya. Dia membalas bahwa para elf menghargai aturan mereka di atas segalanya, dan aturan pertama adalah tidak pernah mengizinkan orang luar masuk ke rumah mereka. Reed dengan tenang menunjukkan bahwa orang luar dapat disambut oleh seluruh desa jika diakui sebagai teman dekat salah satu penduduk. Gadis itu terkejut karena dia mengetahui hal ini. Dia bersikeras bahwa gagasan itu konyol karena mereka bukan teman. Reed kemudian mengusulkan kompetisi sihir di antara mereka berdua, berjanji akan pergi diam-diam jika dia menang. Dia menanyakan keputusannya, yang hanya membuatnya semakin jengkel. Reed memberitahu gadis elf itu bahwa dia bahkan akan mundur dari hutan tanpa keluhan jika dia memenangkan duel sihir. Elf itu memikirkannya dan meskipun enggan, berpikir itu bukan kesepakatan yang buruk. Dia menatap Reed dan melihat wajahnya yang sombong saat ini. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena tidak mungkin dia akan kalah dari manusia dalam hal sihir. Dia menyetujui kompetisi itu. Reed memberitahunya bahwa jika dia menang, dia harus menunjukkan rasa hormat yang pantas dan mengundangnya ke desa sebagai temannya. Gadis itu merasa terhina bahwa elf sepertinya akan berteman dengan manusia dan bahwa dia akan ditandai dengan rasa malu seumur hidup jika itu terjadi. Reed mengingatkannya bahwa elf selalu mengikuti aturan dan menghormati siapapun dengan sihir hebat. Jadi ini berarti jika dia menang melawannya, wajar saja jika dia menghormatinya seperti teman. Gadis itu tidak bisa menatapnya karena dia tidak bisa membantah logikanya. Reed melihat bahwa dia bertingkah seperti elf sombong yang tidak bisa mengakui bahwa ras berumur pendek akan lebih unggul dari elf dalam sihir. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa setuju dengannya karena manusia bermain kotor. Reed menggodanya bahwa dia mundur sekarang padahal baru saja setuju beberapa saat yang lalu. Gadis itu tersipu malu dan marah. Dia memberitahunya bahwa dialah yang akan menentukan aturannya. Dia mengeluarkan peluit dan meniupnya. Dia mengatakan bahwa permainannya adalah tentang kontrol mana karena energi sihir hutan yang pekat telah berubah menjadi bentuk roh seiring waktu. Beberapa roh hewan putih menampakkan diri di hadapan mereka. Reed senang melihat mereka karena dia ingat bahwa dia juga datang ke hutan untuk membuat kontrak dengan roh. Roh harimau mendekati mereka. Meskipun gugup, elf itu mendekati harimau. Dia mengulurkan tangannya sambil memusatkan sihir di sekitar tubuhnya. Dia memfokuskan mana ke tangannya yang membuatnya bisa menyentuh roh harimau dan menepuk kepalanya. Dia tersenyum bangga atas pencapaiannya. Reed senang melihat manipulasi mana untuk melatih roh hewan. Gadis itu memberitahunya bahwa dia harus menyentuh kepala roh harimau tanpa membuatnya marah. Dan jika dia berhasil, dia akan mengaku kalah. Reed tersenyum pada tantangan itu. Dia menyetujui syaratnya. Dia menghadapi harimau itu. Gadis itu terkesan karena dia tidak merasakan ketakutan darinya. Dia tersenyum, berpikir tidak mungkin bagi manusia untuk menyentuh roh dan membuatnya tetap tenang pada saat yang sama. Reed perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas harimau. Harimau itu tiba-tiba berbaring dan membiarkan Reed menyentuh lehernya seolah-olah dia adalah teman lama. Harimau itu bahkan menjilat wajahnya. Reed menanyakan nama gadis itu sekarang setelah mereka berteman, membuat gadis itu semakin marah atas kekalahannya. Reed tersenyum karena dia tahu bahwa elf itu tidak punya pilihan lain selain mengundangnya ke desa elf yang tersembunyi. Elf itu bertingkah angkuh, mengatakan bahwa dia akhirnya punya alasan untuk membiarkannya masuk ke desa. Dia bilang bagus hal ini terjadi karena itu berarti dia tidak harus melepaskannya begitu saja. Reed mengulurkan tangannya padanya dan dengan tersenyum mengatakan padanya bahwa dia mengandalkan temannya untuk menemaninya berkeliling. Godaannya membuat kemarahan elf itu memuncak. Elf itu menepis tangannya. Meskipun begitu, elf itu memperkenalkan dirinya sebagai setia. Dia memperingatkan bahwa dia hanya membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Karena itu lebih baik daripada membiarkan seseorang yang tahu tentang tanah suci para elf berkeliaran bebas. Saat Reed mengikuti setia, dia berpikir tentang bagaimana dia perlu menyeimbangkan harga diri para elf untuk menghindari bentrokan saat dia berada di desa mereka. Jika tidak, mereka akan mencoba membunuhnya. Setia juga berpikir tentang bagaimana dia perlu memeras semua informasi dari Reed saat dia berada di desa. Giginya bergemeletuk saat dia berencana untuk membalas Reed 1000 kali lipat atas penghinaan yang dideritanya.
Mereka menghentikan langkah mereka di depan sebuah pohon dengan lubang seperti gua. Penjaga elf di pohon itu melihat Reed dan bertanya pada Stia apa yang dilakukan orang luar bersamanya. Penjaga itu menyiapkan tombaknya saat dia menuduh Stia mengkhianati bangsanya. Dia berniat membunuhnya tergantung pada jawabannya. Stia memberitahunya bahwa Reed adalah temannya dan dia harus diperlakukan sebagai tamu berdasarkan hukum mereka. Penjaga itu berpikir dia sudah gila. Stia membela bahwa orang berumur pendek seperti Reed yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sihir yang menyainginya pantas dipuji. Penjaga itu memahami makna tersirat dari kata-katanya sehingga dia mundur dan membiarkan mereka masuk. Penjaga itu memperingatkan Stia bahwa sebagai pemandu manusia itu, dia akan menanggung konsekuensinya jika terjadi sesuatu yang salah. Stia dengan tenang mengatakan dia mengerti dan memasuki gua bersama Reed. Reed menyadari bahwa Stia berbicara dalam kode, dan yang sebenarnya dia katakan kepada penjaga adalah bahwa manusia seperti dirinya, yang ahli dalam sihir, berbahaya, dan mereka harus membiarkannya masuk untuk menilainya. Jalan mereka mengarah ke desa elf tersembunyi yang penuh warna dan berkilauan. Reed terkesiap melihat keindahannya. Sementara itu, populasi elf merasa jijik dan marah dengan kehadirannya. Reed melihat bahwa tidak ada sambutan hangat untuknya. Kemanapun Reed berjalan, orang-orang menatapnya dengan jijik. Penduduk desa, Hale, mendekati Reed dengan senyum dan menyambutnya dengan tidak tulus sebagai pengunjung mereka. Dia kemudian menyambut Reed ke sebuah ruangan dan memintanya untuk duduk. Reed menyadari bahwa Hale adalah yang terkuat dan tertua di desa, meskipun penampilannya tampak muda. Dia bisa merasakan bahwa pria elf itu berbahaya hanya dari kehadirannya. Namun, Reed tersenyum karena bertemu seseorang yang punya kedudukan akan menguntungkannya. Letnan Hale, Roy, menghina Stia karena telah dikelabui oleh seorang manusia yang terpaksa dia sambut ke desa. Letnan lainnya, Colette, menghina Stia dengan memberinya selamat karena dipasangkan dengan seseorang yang cocok dengan penggunaan sihirnya yang buruk. Stia hanya tetap duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Reed bisa melihat bagaimana Stia hanya menerima hinaan mereka. Hale bertanya pada Reed mengapa dia datang ke desa mereka. Hale mengatakan bahwa jauh di bawah tanah ada aliran mana yang sangat besar, yang menyehatkan alam dan membawa warna ke dunia. Dia mengatakan bahwa hutan adalah tempat yang suci dan merusak tanah berarti menghancurkan keseimbangan dunia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka meninggalkan tanah air mereka di langit untuk menjaga hutan dan telah tinggal di hutan selama berabad-abad. Hale menuduh Reed mengetahui hal ini dan menipu Stia untuk sampai ke sini. Dia memperingatkan bahwa dia tidak akan ragu untuk membunuh seorang tamu jika itu berarti melindungi tempat suci mereka. Reed memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia tidak datang untuk bertarung. Dia bilang dia punya 3 alasan untuk datang. Yang pertama adalah untuk berlatih sihir karena tanah mereka memperkuat mana dan meningkatkan kekuatan seseorang. Ale mengartikan kata-katanya sebagai keinginan Reed untuk mengambil rahasia para elf. Roy menuduh Reed berani menodai tempat suci mereka. Reed melanjutkan dengan mengatakan bahwa alasan keduanya adalah untuk berbicara dengan kepala suku mereka karena ada sesuatu yang penting untuk dikatakan. Hale memberitahunya bahwa bertemu dengan kepala suku adalah permintaan yang tidak realistis. Reed menyatakan bahwa alasan ketiganya adalah untuk membentuk kontrak dengan roh tingkat tinggi. Mendengar ini membuat semua elf di ruangan itu mundur ketakutan. Reed teringat bahwa ikatan dengan roh adalah ritual suci di mana 2 jiwa terjalin menjadi satu. Dan meskipun biasanya para elf yang melakukannya, penyihir manusia juga bisa melakukannya. Reed melihat bahwa dia perlu melakukan ini karena ini adalah jalan tercepat untuk melawan kotak kebencian. Roy dan Colette berpikir bahwa Reed meremehkan para elf jika dia berniat membuat perjanjian dengan roh saat berada di tanah suci mereka. Stia cemas pada Reed, yang lebih banyak merugikan dirinya sendiri daripada yang pernah dia bayangkan. Hale memberitahu Reed bahwa manusia tidak akan pernah bisa terikat dengan roh dan hanya mereka yang berada dalam garis keturunan kepala suku yang bebas melakukannya. Hale berdiri untuk memberitahu Reed bahwa dia terlalu sombong untuk makhluk rendahan. Stia memberitahu Reed bahwa dia sudah keterlaluan dengan kelancangannya. Dia berbisik bahwa meskipun Hale baik, dia tidak punya belas kasihan untuk orang luar sepertinya. Reed menggodanya dengan mengatakan dia adalah teman yang perhatian karena telah memperingatkannya. Hal itu membuat gadis itu duduk kembali dengan kesal. Reed meminta Hale agar dia bisa melakukan apa yang menjadi tujuannya sesegera mungkin. Hale mengatakan dia mengerti, tetapi juga mengatakan dia bersikap seperti manusia dalam kesombongan dan keserakahannya. Hale kemudian mengatakan bahwa dia akan mengabaikan sifatnya yang menjijikkan karena dia setidaknya mengagumi keberaniannya. Dia bertanya bagaimana Reed tahu begitu banyak tentang para elf. Reed mengatakan bahwa dia hanya bisa menjawabnya setelah dia berbicara langsung dengan kepala suku mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia senang telah bertemu Hale karena dia bisa memberinya izin untuk terikat dengan roh tingkat tinggi.
Colette tidak tahan lagi dengan kelancangan Reed dan mengaktifkan lingkaran sihir. Melaluinya, dia memanggil sebuah pedang dan menyerang Reed Untkah menusuknya. Dia berhenti saat Hale menyuruhnya untuk mundur. Dia mengingatkan Colette bahwa Reed adalah tamu mereka dan perlu ditunjukkan sedikit kesopanan mereka. Colette meminta maaf kepada tuannya. Hale memberitahunya bahwa mereka tidak terlalu lemah. Untka menyerang diam-diam makhluk yang tidak tahu hukum sihir. Dia melihat ke arah Stia dan memberitahu Colette bahwa mereka tidak seperti si gagal yang membiarkan penyusup lolos. Stia menatap balik, tidak bisa mengatakan apa-apa. Hale melihat bagaimana Reed mengalirkan mana dan hendak merapal lingkaran sihir saat Colette menyerangnya. Dia juga melihat betapa tenang dan tenangnya Reed saat itu. Dia merasa terhina mengetahui bahwa apa yang dia anggap serangga melebih-lebihkan dirinya sendiri. Reed bangkit dari kursinya dan meminta mereka mempertimbangkan permintaannya bertemu dengan kepala suku mereka. Dia melihat ke arah Stia dan memintanya untuk membawanya ke tempat dia bisa berlatih sihir. Stia dengan enggan setuju melakukannya, tetapi mengatakan dia ragu seorang manusia bisa mengatasi cara latihan mereka. Stia dan Reed berjalan melalui area hutan desa mereka, di mana Reed berkomentar betapa indahnya semua yang ada di area itu. Stia memberitahunya bahwa Reed mengacau lebih dari yang dia duk U0061 dan meskipun dia membencinya, dia tidak ingin ada yang mati. Reed mengatakan dia tahu risikonya saat dia menginjakkan kaki di tanah elf. Stia menatapnya dengan kekaguman tetapi memberitahunya bahwa makhluk berumur pendek sepertinya selalu terburu-buru U0075K mati. Dia membawanya ke tempat latihan para elf. Dia memberitahunya bahwa latihan mereka memanfaatkan kepadatan mana alami di tanah mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka berada di dekat pohon kehidupan yang dikenal sebagai Selim, karena itu adalah reservoir mana yang mengedarkan kehidupan ke seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa bahkan Hale dilarang mendekati pohon suci itu. Dia menjelaskan bahwa mereka berlatih dengan merapal lingkaran sihir secara paralel sambil menarik mana alami dan membiarkannya mengalir ke seluruh tubuh mereka. Dia memperingatkan bahwa itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Meskipun begitu, Reed tersenyum dengan percaya diri. Reed berkeringat saat dia bermeditasi di atas pohon. Stia bertanya-tanya, sudah berapa jam berlalu sejak dia mulai? Dia ingat bagaimana dia memberitahu manusia itu bahwa bahkan para elf kesulitan menarik mana alami, jadi dia sebaiknya menyerah saja. Dia memperingatkan bahwa mana di hutan sangat kuat dan bisa membunuhnya jika dia tidak mengendalikannya. Reed tetap melompat ke dahan dan mulai berkonsentrasi. Stia percaya dia bertindak bodoh. Dia kemudian menyadari bahwa cabang pohon catal yang lebih tinggi memiliki lebih banyak nutrisi dan mana daripada yang di bawah, sehingga burung dari ketinggian akan membawa buahnya. Dia bertanya-tanya apakah manusia itu tahu fakta tersebut sebelum memanjatnya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah ini berarti dia bisa merasakan mana melalui kulitnya. Beberapa jam kemudian, Stia melihat bagaimana konsentrasi Reed tidak goyah. Matahari sudah terbenam, dan Reed masih di dahan, berkonsentrasi sambil memanggil beberapa lingkaran sihirnya. Stia bertanya-tanya kapan dia akan turun. Reed bisa merasakan mana hutan melonjak ke seluruh tubuhnya dan melahapnya dari dalam. Dia berpikir bagaimana dia bisa menahannya, karena masa depan di mana gerbang kematian sudah terbuka jauh lebih buruk dari ini. Stia menyuruhnya turun karena dia akan menodai tanah suci mereka dengan mayatnya jika dia tinggal lebih lama. Hale dan para letnannya tiba. Hale melihat bagaimana Reed melakukan sirkulasi mana alami dengan konsentrasi tinggi. Kompetensi sihir dari seorang manusia biasa sangat membuat Hale jengkel. Hale mengundang Reed untuk U0075K bertanding latih tanding dengan Roy sebagai bagian dari latihan sihirnya. Jauh di lubuk hati, Roy ingin menjadikan ini kesempatan untuk U0075K membuat Reed membayar karena telah tidak menghormati Hale dan meremehkan para elf. Reed melihat ini sebagai dalih yang jelas untuk U0075K menyakitinya. Stia memohon pada Hale untuk U0075K tidak membiarkan Reed bertarung karena dia sudah kelelahan karena latihannya. Hale dengan kasar menjambak rambut Stia dan membentaknya karena telah membawa manusia itu ke desa mereka. Reed tiba-tiba berteleportasi di antara keduanya untuk U0075K memisahkan mereka. Manusia itu menerima pertandingan latih tanding tersebut. Reed melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk U0075K membuktikan kehebatan sihirnya kepada mereka. Dia melihat Stia dan bagaimana dia disakiti oleh Hale. Dia tidak melihat alasan mengapa dia harus mundur sekarang. Hale terkesan bahwa seorang manusia biasa menggunakan sihir teleportasi yang sangat cepat. Dia memandang Roy dan berpikir betapa tidak dapat diterimanya jika dia kalah dan membawa lebih banyak aib bagi spesies mereka. Roy mendekati Reed. Dia memberitahu manusia itu bahwa mengalahkan Stia membuatnya sombong dan bahwa dia tidak seperti Stia yang berada di dasar rantai makanan elf.
Dia menyombongkan diri bahwa Archmage Hale sendiri melihat bakat dalam dirinya dan bahkan kepala suku memberinya perjanjian dengan roh tingkat tinggi. Dia berkata bahwa dia akan menunjukkan pada Reed kekuatan sejati seorang elf. Reed membela bahwa meskipun kendali mantra setia ceroboh Antk seorang elf, dia masih menggunakan roh binatang dalam sinkronisasi sempurna dan menutup jarak dengannya, tidak memberinya ruang Antk merapal mantra. Reed menyatakan bahwa setia kuat. Roy tertawa dan mengatakan wajar saja jika dia berpikir begitu karena dia hanyalah manusia. Roy memanggil hujan pedang es dengan tongkat kayunya. Reed nyaris tidak bisa menghindarinya. Benturan di tanah menciptakan awan es. Roy menjelaskan bahwa dia memiliki kontrak dengan roh tingkat tinggi Narasaka, dan ini berarti dia dapat membentuk dan menyebarkan sihir beku dalam jangkauan dan jumlah berapapun sekaligus. Dia bergegas menuju Reed Antak menghabisinya dan menunjukkan jurang pemisah di antara mereka. Reed menangkis setiap pedang es yang dilemparkan padanya. Hale mulai tidak sabar dan ingin Roy berhenti bermain-main dan segera menghabisi manusia itu. Dia menyadari bahwa meskipun kendali sihir setia lemah, dia tetap bukan jenis elf yang akan kalah dari manusia biasa. Roy tersenyum licik memikirkan Unka menggunakan pertandingan latih tanding sebagai celah Unka membunuh tamu mereka. Dia memanggil lebih banyak pedang dengan niat untuk menyiksa manusia itu secara perlahan. Dia bertanya mengapa Reed tidak menggunakan sihir, lalu manusia itu menjawab bahwa sihirnya terasa aneh karena suatu alasan. Setia menyadari bahwa dia telah menghabiskan mananya saat berlatih, dan itu membuatnya bingung mengapa dia menerima pertarungan itu. Roy mengatakan dia tidak terkejut bahwa dia membuat alasan. Reed menjawab bahwa mananya sebenarnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya dan bahwa dia menahan diri karena tidak ingin membunuhnya. Dan ini membuat Roy marah yang melemparkan pedangnya ke arahnya. Reed memanggil puluhan lingkaran sihir. Roy terkejut karena lingkaran itu dikerahkan dengan cepat dan dalam jumlah besar, terutama karena dia tahu bahwa manusia hanya bisa mengaktifkan 5 lingkaran sihir sebelum pikiran mereka hangus. Semua bola api dari lingkaran sihir membuat pedang es meledak sebelum mengenai Reed. Roy memanggil lebih banyak pedang dan mengatakan dia berniat Anteke menembus seluruh tubuh manusia itu. Dia meluncurkannya, jadi Reed membalas dengan bola api. Medan perang dipenuhi asap dari bentrokan itu. Roy yakin bahwa dia menang. Dia kemudian terkejut melihat Reed tidak hanya hidup, tetapi juga dengan lingkaran sihir yang siap di belakangnya. Roy mengantisipasi ini untuk serangan besar, jadi dia menciptakan perisai es. Sementara itu, Reed mengumpulkan energi api dan melemparkannya. Itu menghancurkan pertahanan Roy dan mengenainya. Tubuh Roy berguling beberapa kali saat dia terdorong ke belakang. Akhirnya, tubuhnya berhenti berguling dan terlihat bahwa dia pingsan. Setia terkejut bahwa Reed sekuat ini. Cholet hendak menghina Reed atas apa yang telah dilakukannya, tetapi Hale menghentikannya. Sang Archmage memanggil tongkat sihirnya dan diam-diam mendekati Roy. Roy bangun dan meminta maaf kepada Hale atas kekalahannya. Hale memberitahunya bahwa ada 2 hal yang tidak bisa dia maafkan. Dia mengatakan bahwa yang pertama adalah kaum rendahan yang tidak bisa ditolerir yang menginjakkan kaki di tanah para elf. Dia kemudian membanting kepala Roy ke tanah dan berteriak bahwa yang kedua adalah elf yang telah mempermalukan diri mereka sendiri. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dinodai oleh manusia biasa adalah sebuah penistaan. Lagi, dia membanting kepala Roy ke tanah. Hale meminta maaf kepada Reed karena kehilangan ketenangannya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi lawan Reed sekarang.